Pokoknya kula warai iki sampean nak ketemu Allah ben selamat niku kula jamin lah. Nah ilmu kula niku orisinil. Allah niku gak ada adat, gak ada sunnah lah dalam bahasa Quran. Perkara iku ana alamate. Dadi misale ana mendung alamate napa udan. Terus Allah niku nggih damel sistem. Salih waladzi ja'ala syamsa diya awal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina napa wal hisab. Sehingga di sistem itu kita tahu musim hujan itu misalnya musim ini. Kalau musim kemarau ini posisi bintang pas di sini. Sehingga wong Jawa sing goblok lah roh iki musim hujan iki musim kemarau. Kalau ahli hisab, ahli astronomi ngerti kalau matahari di sini berarti musim ini, kalau matahari di sini musim ini. Begitu juga musim panas, musim gugur macam-macam. Itu kita tahu, itu sunnahnya Allah dan itu yang bikin Allah, kita tahu. Tapi sekali ada hujan kok kamu bilang begini, wajar udan deres wong rendeng. Itu Allah tersinggung karena kamu nganggep udan itu jasane rendeng, ora jasane pangeran. Gak repot ngadepi pangeran. Ya memang begitu. Karena inginnya Allah manusia itu punya dua kecerdasan. Kecerdasan yang diciptakan nubuwah yaitu akidah dan kecerdasan yang diciptakan sains yaitu pengetahuan. Di kalau terangno nggih cara mazhab Abu Hanifah banyu iku ora iso najis. Wes pokoke banyu iku nyucekno dadi ora iso napa najis. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu air yang tidak sampai 2 kolah. 2 kolah niku ukuran 1/4 itu sekira-kira 1 meter persegi, berarti kiri kanan atas bawah ini napa 1 meter niku pun 2 napa kula niku nak cari Imam Syafi'i jika air sebelum 2 kula itu kena najis sedikit rubah atau tidak rubah najis nggih. Tapi kalau terlalu banyak meskipun kena macam-macam tidak napa tidak najis. Terus ila mata ghayyara kecuali yang rubah. Di misalnya ada limbah, ada kubangan besar itu yang beribu-ribu liter, tapi kok warnanya sudah warna coklat, ya kayak tinja macam-macam itu dihukumin apa? Najis. Tapi wis macam-macam malah mazhab dalam air. Tapi saya pastikan itu mazhab ulama. Saya pastikan itu mazhab ulama. Kalau teks hadisnya begini nih, monggo nak jinan api latihan ijtihad, kok menyesatkan ya ora apa-apa, sementing ini latihan nih. Jadi di Madinah, ini hadis di Musnad Ahmad. Di Madinah itu ada sumur, bukan sungai loh. Saya ulang lagi sumur, bukan sungai. Kalau sungai itu konotasinya kan luas, panjang, mengalir. Ini sumur, bener-bener apa? Sumur. Sumur, ya gede sumur enggak sepiro. Nabi itu wudu di situ, terus diingatkan ya Rasulullah, itu sumur dulu zaman sebelum engkau datang, sebelum ada Islam di sini, dipakai pembuangan jifah. Batang anjing dan nyuwun sewu kotoran orang haid. Ya kotoran orang haid. Terus saat itu Nabi ngendikan alma tahurun la yunajjisuhu syai'un. Kata Nabi yang namanya air itu menyucikan. Tidak pernah bisa kena najisnya. Alma tahurun la yunajjisuhu syai'un. Terus Nabi wudu. Ya sudah begitu. Ya sudah begitu sampai rasa bojiro-jiro no. Alhamdulillah hadisnya ngono. Ya kan ya, paham kan ya? Mana nak sampean ditangkleti. Kulon sering ditanya sama orang-orang Jakarta, Gus, saya ini punya air langganan PDAM, itu dikelola dari sungai ini. Padahal sungai ini mulai tinja sampai sapi tank macam-macam ya ke situ semua, Gus. Terus gak baunya karena kaporit. Itu gimana itu, Gus? Suci ndak itu? Terus saya tanya, lah kamu pakai ndak? Ya sudah pakai, tapi tetap tanya hukumnya. Itu kan seperti yang di Jakarta itu kan misalnya yang diolah itu kan sungai macam-macam tuh, lah itu yang limbah keluarga ya kalau untuk nyuci piring nggak apa-apa. Sapi teng macam-macam kan ke situ juga. Ya kan ya, cara gue istihad nih. Karena kalau menurut Syafi'i 2 kolah pun tidak ada pengaruhnya kalau terlalu banyak apa? Bahan yang apa? Najis, yang limbah itu yang najis. Ya jelas najis ya. Kalau teletong sapi kan ijek ono intikal madhab rausul makul tohir. Kotoran hewan suci itu suci. Masih banyak madhab yang mengatakan bahwa kotoran barang suci itu suci, masih bisa intikal. Kalau kotoran manusia itu lebih kriminal, nggak ada madhabnya itu.
Jadi kotorane wedhus iku ana ulama sing darani suci, tapi nek kotorane rohen gak ono. Nah, itu kan repot. Makanya kata sebagian ahli hadis, sebaiknya hadis itu tidak usah diijtihadi, pokoknya Nabi ngendikan begitu gitu. Ya sudah orang terus ya sudah begitu. Paham gitu. Terus seperti di sini misalnya yang di sini Gajah Wong itu kan atasannya sana mulai kali Code kan wong macam-macam. Mulai wong buang kotor air besar, air kecil kan lewat semua. Macam-macam. Makanya masalah air itu pokoknya sifatnya air itu ma'an tahura, sifatnya air itu mensucikan. Mensucikan itu dua dalam mazhab Syafi'i itu. Air dan tanah. Ya, air dan tanah. Terus sama Abu Hanifah ditambah satu. Ini kalau sampean coba tidak apa-apa, api. Makanya kalau ada boto, coroknya apa Mus? Boto ya. Boto bangunan apa? Boto. Itu kan kebanyakan kan kadang kan tipak buahan pletong itu kan ya. Terus dipakai boto. Dicampur-campur diulet-ulet. Terus jadi apa? Boto. Cara mazhab Syafi'i tetap najis, dipakai masjid tidak bisa karena sebagian bahannya dari apa? Najis. Cara mazhab Hanafi suci karena sudah dibakar. Karena api itu termasuk alat mensucikan. Alasannya Imam Abu Hanifah, orang yang fasik-fasik itu nanti disucikan pakai api neraka. Berarti api itu bagian dari alat mensucikan. Jadi misalnya Rohin mau sholat dibakar, sholat suci itu. Karena api itu mensucikan. Buktinya orang-orang yang masuk neraka nanti sebelum masuk surga kalanya disucikan dengan api. Mana ada di neraka disucikan pakai air? Hanya kalau ada batu bata itu yang dipakai dari najis ya kemudian dibakar, itu berarti cara mazhab Hanafi suci. Alhamdulillah tuh. Jadi kita bikin masjid nyaman karena bahannya dianggap apa? Suci. Lewat apa? Lewat apa? Api tadi dia dibakar. Tapi yang ngeri. Nggih. Ben sampean ngerti mazhab gitu. Terus saya memang tak niati setiap saya ngaji entah 1 2 tak sisipkan hukum fikih karena fikih ini yang kita alami keseharian. Nggih, fikih ini yang kita alami napa? Keseharian. Makanya saya minta teks hadis tadi jangan rubah. Pokoknya ada sumur loh, tidak sungai. Sumur itu kan airnya tenang, tidak ngalir. Nyatanya Rasulullah sudah dilapuri. Ini batang-batang anjing dan bekas orang-orang haid, kotoran haid itu dibuang di situ ya Rasulullah. Terus Nabi menjawab, alma la yunajjis alma utahurun la yunajjisuhu syai'un. Terus orang-orang Syafi'iyah mentahmilkan dalam bahasa ijtihad itu dianggap itu mungkin sumurnya terlalu besar dan airnya terlalu apa? Banyak sehingga kotoran-kotoran itu tidak merubah warna. Tapi kata yang lain-lain masa yang bener aja gitu, masa banyu diam dimasuki kotoran gitu tidak rubah. Nah itu ya itulah ijtihad. Ijtihad itu ya. Ijtihad itu guyonannya kan gitu. Pendapat saya benar mungkin salah, pendapat Anda salah mungkin apa? Benar. Karena ya sama-sama mirip-mirip itu untuk menganalisis itu. Yang jelas Allah mensifati air itu ma'an tahura, bahwa air itu punya sifat dasar mensucikan. Nah cara kula niku asal tidak terlalu ketok najis ngoten niku. Kaya PDAM ngoten niku enggak ambu taek terus gak ambu apa nek suci ngoten mawon. Tapi kan asal usulnya di sana najis gini. Asal usul barang kok repot. Kula sering dibantai tiang-tiang sing terlalu napa was-was. Tapi jelas saya tahu sendiri. Sapi teng itu ngalir ke sungai gini-gini saya tahu sendiri. Tak jawab, saya juga tahu sendiri dari langit itu langsung air turun. Jadi artinya kalau dia melihat sisi najis ke sapi teng, kamu melihat sisi dari gunung Merapi, dari langit kan langsung turun. Jadi kalau eling najis ya, tak eling suci ini kan gitu. Dia ngilingi yang sisi najisnya dari apa? Limbah apa? Keluarga. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Air itu mensucikan. Nah, terus kedua masalah fikih yang saya jelaskan di sini, tahur itu sifat mubalaghah dalam madhab selain Syafi'i. Saya ulang lagi ya. Kula warai lugat ke. Kalau orang biasa terima kasih disebut syakir, disebut apa? Syakir. Kalau terlalu banyak terima kasih disebut apa? Syakur.
Kalau kadang memaafkan disebut ghafir, orang yang memaafkan. Kalau sering memaafkan disebut ghafur. Jadi dalam disiplin lughat, kalau wazan fa'ul itu berarti menunjukkan terulang-ulang. Paham nggih Fuad? Apa? Terulang-ulang. Sehingga mazhab selain Syafi'i mengatakan air satu ciduk kan ya. Dipakai wudu, setelah itu mustakmalnya dipakai lagi boleh. Mustakmalnya dipakai lagi boleh. Alasannya fa'ul itu mubalaghah gitu loh. Jadi sesuatu yang terulang. Paham ya? Saya ulang lagi ya. Tohur itu kan wazannya fa'ulan. Tohuran berarti wazannya fa'ulan. Fa'ulan itu berarti ikut wazan mubalaghah. Kalau ghafir mengampuni, kalau ghafur sering mengampuni. Syakir terima kasih. Kalau syakur sering terima kasih. Berarti kalau tohir suci, kalau tohur sering mensucikan. Nah, makanya selain Syafi'i mengatakan air asal suci mensucikan dipakai berkali-kali tetap suci mensucikan. Artinya tidak ada mustakmal, ya, tidak ada apa. Tapi kalau dalam mazhab kita kan sekali bekas wudu mustakmal, bekas junub mustakmal karena sudah pernah dipakai sesuci. Nah itu mazhab kita, mazhab Syafi'i. Sama nanut di soalnya kalau cerita sama nak kedesek nganggo sing gampang mawon. Jadi gampang kan. Ya masuk akal karena memang wazan fa'ulan itu untuk tadi untuk litakrir tadi untuk mengulang kayak ghafir nyepuro ghafurun sering nyepuro. Paham ya? Makanya orang itu kalau zalim itu ya zalim, kalau zalum banget zalime. Makanya disebut Quran wa kanal insanu zaluman jahula. Zalim itu zalim biasa, zaluman banget zalime. Jahil itu goblok biasa, jahulan banget gobloke. Berarti kalau tohuron banget nyuciin berarti diulang-ulang. Makanya mazhab lain mengatakan air itu tidak ada mustakmal. Dan saya kadang ya intikal mazhab begitu. Nah intikal gimana? Coba kalau di hotel itu mustakmal. Hotel itu kan kotaannya cilik tuh kan. Tahu nggak hotel mari rohen. Kotaannya cilik. Terus kalau kita misalnya junub atau apa pakai ciduk itu kan tetap nyiprat temus. Nyiprat kena banyu di kotak yang cilik. Jadi kalau gak intikal mazhab pusing kan kita. Iya kan? Terus kemudian intikal lah suci guys. Takoki pangeran, kok mbok bolak-balik intikal mazhab Gusti. Jare sapa jare Gus Pak ngono takoki. Lah kowe muni kowe kok takoki malah pusing. Kayak Mbah Khalil Bangkalan itu. Kalau nalkin mayit itu masyhur Mbah Khalil Bangkalan. Tidak nalkin mayit itu. Yo kan yo, aku sibuk urusanku akeh. Takoki malaikat ngenteni Mbah Khalil. Tinggal mire. Sing ngono tok. Ngonalkin meneh. Ya dia soe nak takoki malaikat marbuka manabiuka ngenteni ketuane. Maksudnya ngenteni dekne. Ya sudah ditinggalin. Ya orang ditakoki wong dekne orang kabudut. Pokoke diwarai kabeh. Nah terakhir beliau rodok modern. Ngenteni ketua rombongan pokoknya. Jadi nanti yang jawab itu ketua rombongan. Tapi aja tiru kan ngomong takoki malaikat ngenteni Gus. Aku teko tutuki mawon Gusti. Tuan. Yakin muga rukin ngomong ngoten kula ngomong kan nangkir. Kamu tahu kan tugas standar Anda apa? Ya tugas standare mung kan nangkir nutuki Gus. Biasa wae. Biasa nutuki takkan apa? Nah itu mungkin bagian guyone wali ku jek mungkin kadang orang itu engkar ndak bisa yaitu tadi piye wae resmi teksnya Allah tu yaumana kullu unasim bi imamihim nanti manusia dipanggil itu per ketuanya bukan per individu kesuwen jadi ada teori itu yang mungkin benar ya, teori itu yang mungkin benar karena kita nanti di mahsyar juga dipanggil ketuanya dulu. Jadi ya ma'asyarus syafi'iyah. Terus Imam Syafi'i disuruh maju ya ma'asyarul malikiyah. Karena ketua ini nanti yang menciptakan madhab. Karena ada pepatah an-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu mengikuti tradisi ketuanya. Mungkin coba orang Indonesia mbok bodoh, mbok ora, mbok pinter, mbok ora nggak Abu Bakar ya radhiyallahu anhu. Coba kalau tradisinya Syiah, mungkin Abu Bakar laknatullah alaihi kan gitu. Ya kita tidak tahu begitu. Akhirnya kita ketiban apik karena menghormati apa? Sahabat. Artinya ketua itu penting, menciptakan suasana ketua itu penting. Coba kalau tanpa ketua, mungkin kita tidak punya tradisi. Makanya dipanggil itu ketuanya. Makanya sampean milih ketua itu yang benar.
Setidaknya orang ikhlas, misalnya rapati bener, penting ini gue ikhlas. Ngeri itu kalau pas sampean dipanggil nunjuk ketua itu, kemudian ketua partai, wah panggil pangeran bingung sampean. Ketua sopo nyebut ketua partai. Ketua partai dia celok pangeran Melayu. Wah ngadepi pangeran meriang tetep. Paham ya? Jadi nanti sampean itu ditanya itu lewat nopo? Lewat nopo ketua. Terus ketua nanti itu ngecek ada nur yang dipakai alamat dia ngikutin tidak. Nah, yang paling ngeri ya termasuk Rasulullah. Rasulullah itu nanti pakai standar itu. Inna umati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min atharil wudu. Itu kan ada tanya jawab sama sahabat. Kata Rasulullah, kamu tidak usah khawatir kalau saya meninggal. Meninggal saya itu baik. Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Saya hidup di antara kalian ya baik, setelah saya meninggal juga baik. Ya Nabi ya unik. Amma hayati fali asunna lakum as-sunan. Kalau saya masih hidup, berarti saya bisa meneladani kamu melakukan beberapa sunnah, beberapa tradisi. Sunnah itu tradisi. Jadi orang kudu artinya sunnah itu wajib atau sunat. Buktinya di Quran ada sunnatallahil latif sunnatullah fil ladzina khalau min qabl. Jadi sunnahnya, tradisinya Allah menghukumi orang-orang dulu. Itu bisa orang benar, bisa orang tidak apa? Benar. Kata Nabi, kalau saya masih hidup, fali asunna lakum asunan, saya bisa mentradisikan kamu beberapa sunnah, bisa wajib, bisa sunnah. Wa amma wafati ya khairun lakum. Kalau saya sudah meninggal nanti juga bagus. Mergo aku nak SK pundhut jare Nabi, aku jejer pangeran. Dadi nak roh kowe apik, saya muji Allah, nak roh kowe elek, langsung saya minta ampunan kepada Allah. Dan semua umatku nanti diampuni. Tapi terus Nabi mulai menangis. Tapi ada beberapa masalah. Ketika orang-orang itu ternyata umatku, mau saya ajak ke surga, kata Tuhan, kata Allah, innahum qad ahdatsu ba'dak. Mereka ini bikin aturan aneh-aneh setelah kamu Muhammad. Terus Pak aku suhkon ya sudah kalau gitu tak tinggal ke surga, tidak ikut masuk surga. Nah kemudian ulama berdebat ahdatsu itu apa? So, ada yang itu bid'ah gitu, macam-macam. Kalau ulama Sunni ahdatsu itu ya bid'ah ibadah mahdhah. Jadi misalnya orang melakukan sholat zuhur kok 6 rakaat itu kan wong nganggur papat es kesel kok malah muni 6 itu. Utawa zuhur kok mau 3 rakaat itu kan wis ya itu bid'ah. Karena ibadah mahdhah. Tapi kalau masalah sosial itu fleksibel. Fleksibelnya adalah misalnya dulu Nabi naik unta, orang yang anti bid'ah juga naik Innova. Padahal dulu naik unta. Orang-orang yang poligami itu ya tidak nunggu istri pertama mati. Padahal dulu Nabi poligami setelah Sayyidah Khadijah meninggal. Ya mereka baik-baik saja. Alasannya poligami sunnah Rasul. Padahal nak detailnya sunnah Rasul poligami setelah istri pertama meninggal. Jadi kayak Rohin itu belum boleh. Istrinya kan masih hidup 2 dia. Nah, bukan artinya kalau sampean memaksakan gitu. Sampean kalau nggak percaya saya bacakan ayat. Wal khailah wal bihola wal hamira litarkabuha wazina. Kamu bisa naik kuda, naik unta, naik himar. Setelah kamu naik dan kamu tenang di atas punggungnya, litastawu ala zuhuri, tsumma tazkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum 'alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu mukrin. Artinya ketika kita naik unta zaman dulu dan tagnya memang unta, itu terus kamu baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Apakah sekarang kesunatan baca itu kalau yang ditumpai unta, sehingga kalau yang naik Innova tidak usah baca itu gitu. Wah aku numpakku ora unta kok dadi ora usah maca subhanalladzi wa sakhkhara lana. Dhisik Nabi maca iku mergo numpake unta. Ya ngajak goblok bareng to mosok umat sepuh kanthi begitu itu. Makanya sensitif, bakas bid'ah anda itu sensitif, tidak usah dibahas, biasa saja. Nek senak ra cocok ya diem aja. Sudah sebenarnya ra cocok kalau sampai ngelakoni tapi tidak usah komentar karena jelimet. Saya pernah ditelepon orang, dimaki-maki. Orang Sidoarjo. Padahal wong Jawa Timur, ya aneh. Kan ada orang matur Rasulullah namanya Abdullah bin Amr. Ya Rasulullah saya ini kuat
kuat puasa terus. Kata Nabi jangan puasa 1 bulan 3 hari saja itu sama dengan 1 bulan penuh karena 1 puasa sama dengan 10. Masih balelo terus termasuk menyangkut Quran. Ya Rasulullah saya ini tiap hari khatam Quran, jangan 1 bulan sekali saja baru khatam. Enggak ya Rasulullah saya ini ingin sering khataman. Ya sudah kalau gitu seminggu sekali sab'al layal. Saya lebih kuat ya Rasulullah 3 hari. 3 hari saja khatam sekali. Iqra'hu fi salasin kata Nabi. Ya Rasulullah saya lebih kuat ketimbang itu. Tidak ada yang lebih baik ketimbang itu kata Nabi. Kemudian orang itu anti semaan karena semaan itu kan 1 hari khatam. Paham ya? Maksudnya hadis tadi yang di Bukhari dipakai dalil anti apa? Semaan karena semaan itu 1 hari apa? Lewat telepon pertama lewat santri saya terus lama-lama lewat telepon. Saya tanya, kamu bacanya hadis kira-kira sama saya banyak mana? Kayaknya banyak jenengan. Terus saya tanya, betul Nabi menyuruh khatam tiap 3 hari? Ya. Betul Nabi nyuruh khatam tiap 1 bulan? Ya. Ya sudah lakukan saja. Anda sering tak khataman tiap 3 hari? Tidak pernah, setahun aja tidak mesti. Lah ya kalau Nabi melarang baca Quran tiap hari kamu setuju, tapi Nabi nyuruh tiap hari khatam kamu tidak setuju. Enggak apa-apa, kamu anti semaan enggak apa-apa, tapi lakukan perintah Nabi tiap hari, tiap 3 hari khatam. Menang deh. Lah itu maksud saya. Anda tidak apa-apa milah-milah bid'ah sesuai versi Anda, pemahaman Anda, tapi yang fair. Kalau Anda anti semaan ya harus tiap 3 hari khatam karena dawuh Nabi iqra'hu fi kulli salasin. Enggak juga kan mereka juga orang yang enggak jarang baca. Jarang baca apa? Lah itu enggak fairnya di situ. Makanya ya biasa mawon. Cuman semaan apal Quran wis semaan. Nah apal Quran ya wiridan, malah lucu to apal Quran kok semaan. Ya sing ngono ae apal ya nyemak kan kok kesel dimulai. Jadi bang nyemak sampai gremeng. Bariku mangan entek akeh kan malah lucu. Wong nyemak yo do kurang ajar. Jajal kok nyemak ki delok ngarep mbek guri tok. Agar kebar ya wis. Aku seru kelakuane wong nyemak. Kan dekne ra apal kan ya. Biasane nyegat guri to. Kok agar gurine kembar pojok. Wis. Kok agar gurine pojok kembar. Ya sing semaan akhire pinter sing maca kembar gurine. Paham gitu terus pau gitu tohuron gitu tak latih memahami Quran secara luwat. Quran bagaimanapun bilisanin arabiyyin mubin. Ada ulama yang berpendapat tohir itu dimubalaghahkan tohur seperti ghafur, syakir, syakur. Sebab itu menurut mazhab ini tidak ada air apa musta'mal. Tapi kita biasa mazhab Syafi'iyah apa? Ada apa? Ada musta'mal. Itu masalah-masalah ijtihadiyah, ini masalah-masalah ijtihadiyah. Kalau masalah ijtihadiyah tadi pendapat saya benar mungkin salah, pendapat Anda salah tapi ya mungkin benar itu. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura mutahhiran tegese banyu iku sing nyucekno. Linuhya supaya maringi urip ingsun. Bihi sebab anane banyu baldatan ing daerah maitan kang mati. Jadi istilah resmine pangeran yo aku nak nguripno bumi iku yo nganggo lantaran banyu. Dadi aja mbok soal pangeran kok butuh lantaran. Waduh repot. Mung Qur'ane pangeran dhewe istilahno aku nak nguripno bumi lewat lantaran banyu. Ora usah mbok jero-jerokno. Pangeran kok butuh lantaran. Lah lantaran lah ya iso, tapi nek Allah nganggo lantaran ya oleh ya aja terus Allah kok nganggo wasilah. Wah ya malah kacau. Ora usah ngono-ngono, ora usah mikir. Pokoke Qur'an diwaca ora usah dipikir, mpun nonton iman nonton mawon kok repot. Iman kok napa? Kok repot. Linuhya supaya ngurip-ngurip sapa ingsun bi sebab banyu baldatan ing negara atau daerah maitan kang mati. Jadi sampean jangan mengatakan kalau Allah untuk menghidupkan bumi butuh air ya keliru. Allah itu tidak butuh apa-apa, nggih. Allah itu tidak butuh apa-apa. Tapi kalau Allah punya sunnah, punya adat menghidupkan bumi itu pakai air, ya Allah jangan kamu atur. Kira pangeran kok ngatur. Itu kan ada cerita di kitab-kitab itu termasuk di Ihya itu. Nabi Musa itu sok dekat Allah. Jadi enggak mau mimik obat. Membuktikan bahwa Allah itu tidak butuh wasilah. Aqaqir itu maknanya obat-obatan yang dari herbal itu bahasa Arabnya apa? Al-aqaqir. Dia setiap konsultasi sama dokter disuruh minum herbal itu. Nggak mau dia. Enggak, saya akan disembuhkan Allah langsung, enggak usah lewat obat apa herbal katanya.
Tiap dokter ditanya jawabannya sama. Oh, dokter goblok. Kamu belum tahu ya kalau Allah itu tidak butuh wasilah. Malah marah-marah dia tuh. Akhirnya dia konsultasi langsung ke Tuhan. Apa betul ya Allah saya butuh minum akokir? Terus, lah kata dokter gimana? Karena herbal itu fungsinya gini-gini. Terus, saya Musa, sing gawe fungsi herbal ngono iku sapa nggih jenengan. Lah ya aku gawe fungsine ngono kowe ngombe kok ora gelem. Sing gawe iku ya aku. Jadi sing gawe bodrek ku nak kowe ngeluh, bodrek mandi sing gawe ku ya pangeran, rumangsamu sapa? Sing gawe ruhe nak bar kelon lega ya pangeran. Mangsamu sapa? Omane bojone ayo kan. Ah, sing wis pangeran ora usah aku isin gengsi, ora usah ngono. Kalau muni elek dibanding bojone ning swarga, nek ning donya ya ayo, nguruhin ya diselera kok udarane. Paham gitu. Terus itu masalah yang enggak akan selesai ila yaumil qiyamah. Jadi ada cara pandang langsung Allah itu ya bisa. Tapi misalnya ada sunnatullah ya jangan kamu tentang. Termasuk Nabi Musa akhirnya Nabi Musa mau minum, setelah minum sembuh. Terus ketika sembuh diberitahu Allah, memangnya kenapa kalau minum obat itu? Obat itu ada khasiatnya yang bikin juga Allah. Kok kamu hindari itu alasannya apa? Wong yang bikin juga Allah. Makanya kalau kamu percaya wasilah, kalau terpaksa percaya, kamu harus yakin bahwa nomor satu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu takut orang itu syirik, ya gak apa-apa, kamu lawan, harus kamu lawan. Memang selera kamu begitu. Kamu harus tidak usah ikut pakai, wong kamu khawatir, tidak apa-apa. Jadi sing khawatir syirik, ora usah nganggo ali-ali, ora usah nganggo ake. Tapi sing seneng dagangan, ya nganggo. Ora usah jimat-jimatan ini niati napa booming ngoten mawon niati tak. Kulo nu akeh larang sedurunge rame-rame akeh. Barang akeh kerame terus mboten kula nggo. Wah, darani murah repot. Nggih kula mboten sombong. Dulu akehnya bapak itu zaman Bapak Sugeng itu pernah ditawar ditukar mobil. Zaman itu mobilnya harga 60 juta. Dan itu wasiat Bapak untuk saya. Saudara saya sepakat itu untuk saya. Dulu kadang-kadang tak pakai. Setelah akeh booming terus dikira ini yang gelondongan berapa kilo. 25.000 muruah camah cara Jawa camah tidak pernah tak pakai. Saya yakin ikut turun itu aki-aki yang mahal itu karena dikira yang produk ya yang masal itu yang itu. Paham gitu tuh sampean biar tahu duduk perkara ini. Jadi tohur ya tohuron itu sifat mubalaghah. Tapi kalau dalam madzhab Syafi'i tohur itu ismul alat. Jadi tidak maknanya mengulang-ulang sehingga Imam Syafi'i tidak membolehkan wudu pakai air apa? Mustamal. Lah menurut hadis kayaknya benar Imam Syafi'i secara lahir. Karena Nabi ngendikan sisa air wudu itu membawa dosa Anda. Kata Nabi, jika seseorang wudu maka kotorannya keluar dari ajfan, dari pelapuk mata, dari apa sampai keluar dari mimbaini adzofirih, sampai keluar dari bawah-bawah apa? Kuku. Sehingga kalau air ini sudah membawa kotoran dosa Anda, berarti air ini kan sudah menjadi air kotor. Andai kan Anda mukasyafah, maka air ini sudah penuh dengan kotoran. Nggak mungkin air yang sudah penuh kotoran dipakai wudu lagi. Itu cara berpikir Imam Syafi'i. Ya sama ikut mana ya? Ya gampang kan kalau keadaan normal ya ikut Syafi'i, kalau air banyak, kalau tidak normal ya ikut mazhab yang lain kan gampang. Gitu aja kok repot tuh. Ya itu pentingnya orang ngaji ya di situ tuh harus banyak pilihan. HP kartune loro masa madzhab mesti itu. Nah, itu gitu. Ya pokoknya gitu. Kalau yang percaya wasilah ya pakai istilah pangeran linuhyabi baldatam maita, ada kata bihi. Allah menghidupkan bumi itu dengan pelantaraan air, padahal Allah tidak butuh perantaraan. Tapi yang anti ya gak apa-apa. Memang yang percaya wasilah itu ya bahaya juga. Yes, pokoknya yes. Sudah pakai 2 kartu apa susahnya tuh? Ya gak apa-apa. Asal ada ilmunya. Ya, tidak karena emosi. Memang ada apa? Ada ilmunya. Linuhya bihi baldatam maita. Wa nusqiyahu. Lan nyirami ingsun yastawi podo baldatam maita bitakhfif lan takhfif maita, maksudnya buatan mayita tapi napa maita. Yastawi podo fi ing dalam dawa maita napa al mudzakkar muannas lan muannas. Zakarahu mudzakarna sapa wa ta'ala hu ing dawa maitan bi tibaril makani kelawan diitung
tempat. Maksudnya maitan wanus kiyahu niku masalah nahwu lan nyiramno ingsun hu ing banyu ilma ategese banyu mimma sing perkara kholakna kang wis gawe ingsun gawe siraman an aman ing pira-pira raja kaya kewan ibilan tegese unta wa bakaronan sapi wa namanan wedhus wa anasi lan pira-pira manusa kasiron kang akeh. Iki unike Quran, kadang kewan mbek manusa iku dibakas dhisik kewane. Engko nek ndelok dosa mbek ora ya apik kewan. Tapi nek ndelok diakal mbek ora ya apik manusa, tapi nek didelok manusa mbek kewan niku dosa ndi? Dosa manusa. Mulane nek salat istisqa iku kesunatane gawa kewan. Lho nggih tenan mboten guyon, sampean delok kabeh kitab fikih nek salat istisqa kesunatane iku wong kon gawa apa? Kewan. Tapi aja kethek lho ya. Contohnya ngono iku ya kaya wedhus sapi, terus gue gethek ula bulus wah, malaikate bingung wah. Ajete kewan tapi aja bulus kethek ula. Mulane teng daerah mriku, teng daerah sarang nate kekeringan. Barang kekeringan tiang salat istisqa ono sing go sapi, go wedhus. Delalah bar salat istisqa iku udan. Tapi kula seneng mbek kiai ini, pas udan kiai ini ngendikan itu. Kowe aja GR nak udane krana kuwi ya krana sapi mek wedhus iki. Mergo ora duwe dosa, ya mergo ora duwe dosa. Lah ya itu agama. Agama itu kita ta'abudi. Wong kita jare makhluk paling terhormat. Tapi nyatane nak istisqa butuh bantuan kewan. Itu kesunatan istisqa ngoten to. Tem mriki ngoten mboten nggih. Do nuntun wedhus to. Napa? Mboten sing tek teng kitab-kitab Pak Sami to. Kan go kewan kan? Ya, tapi ya soal kewan mau iso mbayakno. Wah, lah nek wong pasar ngasem mbok gowo mulai ular kobra macam-macam ya, Pak. Malah repot. Ndak ini menunjukkan nggih karena manusia iku akeh dosane. Mulane jemben teng ora-ora mahsyar iku manusa ora kepengin apa kewan ora kepengin dadi manusa, tapi manusa kepengin dadi kewan. Makanya nanti ketika ngadepi hisab gak kuat wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu napa turaba. Maksudnya kuntu turaba ya Allah saya jadikan kewan sing di akhir segalanya didhawuhi Allah kuni turaban. Kamu sekarang cukup jadi turab. Intine manusa soben teng ora-ora masaru bayangno kaya kewan sing akhir hayate muk didadekno napa lemah. Nah, kadang-kadang manusa itu dalam siklus ini apik kewan malah didhisikno mimma khalaqna napa an-aman riyen ya. Kalau dilihat dari dosa ndaknya, kalau dilihat dari manusia makhluk terhormat macam-macam ya apik manusia. Wa anasiya lan pira-pira manusa kasiron kang akeh jamu insan ente lafat anasi jamu lafat insan. Wa suhute asline lafat insan iku anasinu. Fa udilat moko digenti apa anunun digenti ya ning ya. Wa timat lan dene sopno fiha ing dalem ya apa enggang dalem ya apa al ya ya. Maksudnya ya sing sangka nun diidghamno be ya asli. Au jamu insin di jamu lafat insin. Walaqad tasarrafna lan teman-teman molak-malik ingsun to mutar-muter ingsun hu ing ma'il ma'atik sebanyo bainahum antarane wong akeh liat zakaru supaya gelem eling sapa ngakeh asluhu ya tadzakaru niki kok usum nahwu ultimat ya gamna apa ata fi dzalik ing dalam dal wa fi qiraatin liat kuru bi sukuni dzal wa dhammil kaf liat kuru nikmat Allah ing nikmat Allah taala bihi klan ma fa aba mongko moh sapa aksarun nasi sapa akeh manusa moh ila kufuron kecuali mungkiri ning nikmat juhudan tegese mungkiri ning nikmat ngingkari ning nikmati maring nikmat haitsu qalu sekirane ngucap sapa ngakeh mutirna bina ikada mutirna den kei udan kita bina ikada sebab posisi perbintangan iki supaya kula warai iki sampeyan nak ketemu Allah ben selamat niku kula jamin lah nak ilmu kula ni orisinil. Allah ini gak ada adat, gak ada sunnah lah dalam bahasa Quran ini. Perkara itu ada alamatnya. Jadi misalnya ada mendung, alamatnya apa? Udan. Terus Allah ini juga damel sistem. Misalnya huwaladzi ja'ala syamsa diya awal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina napa wal hisab. Sehingga di sistem itu kita tahu musim hujan itu misalnya musim ini. Kalau musim kemarau ini posisi bintang pas di sini. Sehingga wong Jawa sing goblok lah roh iki musim hujan iki musim kemarau. Kalau ahli hisab, ahli astronomi ngerti kalau matahari di sini berarti musim ini, kalau matahari di sini musim ini. Begitu juga musim panas, musim gugur macam-macam. Itu kita tahu, itu sunahnya Allah dan itu yang bikin Allah, kita tahu. Tapi sekali ada hujan kok kamu bilang begini, wajar udan deres wong rendeng. Itu Allah tersinggung karena kamu nganggep udan itu jasane rendeng, ora jasane pangeran. Kayak repot ngadepi pangeran. Ya memang begitu.
Karena inginnya Allah manusia itu punya dua kecerdasan. Kecerdasan yang diciptakan nubuwah yaitu akidah dan kecerdasan yang diciptakan sains yaitu pengetahuan. Itu inginnya Allah. Jika menyangkut hisab dan ru'yah yang diperdebatkan oleh Muhammadiyah itu sebetulnya juga masalah sepele. Masalah sepele itu begini. Siapa sih yang mungkiri hisab? Wong hisab itu ya nasib pangeran li ta'lamu adada sinina wal hisab. Siapa sih yang mungkiri ru'yah? Wong ru'yah itu hadisnya sahih. Yasumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Fa in humma 'alaikum fa akmilu iddata saban salasina yauman. Jika kamu ragu ya ikmal. Ikmal itu menjadi 30 hari. Sekarang sampean saya tanya, ikmal 30 hari itu dari hisab apa ru'yah? Hisab kan namanya ikmal itu pakai saiki wis 29, nek pengen ikmal 30. Lho ikmal itu ru'yah ta hisab? Hisab. Jadi apa susahnya sih pakai dua ilmu itu? Tapi sekarang jadi politik identitas. Pokoknya kalau ru'yah itu NU, kalau hisab itu Muhammadiyah. Terus dijak goblok bareng kan gitu ya. Mulane susah jadi ulama itu. Mergo dijak goblok nih. Ya sama seperti kunut ndak kunut. Saya Muhammadiyah itu lahir tahun 1912, NU 1926. Orang tahu semua sebelum itu zaman Madzhabul Arba'ah Abu Hanifah itu ndak kunut. Imam Syafi'i kunut. Terus kamu bilang Syafi'i NU, Abu Hanifah Muhammadiyah. Memangnya Imam Syafi'i tahu Rois Am? Jadi kita yang ulama itu biasa saja karena melihat Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah tidak kunut. Tahu-tahu sekarang jadi politik identitas kalau kunut itu NU, tidak kunut Muhammadiyah. Memangnya Imam Syafi'i tahu dari Rois Am, neng PBNU, sing liwat ahwa, kan buat nate. Jadi kalau ulama itu lebih sederhana cara berpikir. Ya sudah, hisab itu ilmunya Allah, ruya ilmunya Allah. Jadi misalnya dagang dihitung, kalau dihitung itu rasional berarti sain. Kalau tidak dihitung kok berarti jenenge kejutan ya enggak, kita pernah ngalami kita pernah ngalami dua-duanya kan. Dihitung ya pernah laba, kejutan ya pernah. Musim sulit dagang rugi ya biasa, kecengklok rugi kebodhon biasa, lama pernah sanggep ae. Kalau rutin namanya sain sesuai hitungan pengetahuan. Kalau model ngono kejutannya selesai kan. Kok dibenturkan? Kejutan sama rutin itu absolut mana? Akurat mana? Ya ngajak goblok bareng. Paham ki biasa mawon wong sing seneng ilmu tuh ben biasa roh iku roh dojo ben. Ya ben biasa. Nah sekarang itu usum anti ilmu itu usum. Yang usum sekarang itu politik nopo identitas. Kalau batik wong Yogyo, wah batik nasional berarti wong batik wong Indonesia, anak batik ra wong Indonesia. Jadi batik nopo? Pakaian apa? Nasional. Ya wong golek hadis nganti ngelu kesunatan ibadah nggo klambi putih. Ora ana kesunatan ibadah nggo klambi napa? Batik. Tapi nek kowe wong alim ben diarani klambi putih gak wajib, kudu kadang-kadang nganggo batik, nggo nunjukno nek nganggo putih iku. Saya tuh seingat saya belum pernah ngaji gak pakai baju putih. Karena pikiranku sering ditanya, Gus kowe wong alim ra tau joban. Nah joban koyo wong Arab. Nak batik kesane kok ora sunah Rasul seneng putih, setengah-tengah nganggo hem putih wis sunah Rasul tapi tetep Indonesia. Wis tak mikir wonten. Lah kan ra mikir nganggo batik. Tapi itu tadi saya masih husnudzon. Jika jadi tren nganggo klambi hem putih dianggap wajib, harus ada yang pakai batik untuk menunjukkan kalau ndak wajib. Lah mungkin dia termasuk begitu melok. Makome dekne iku wis nglurusno. Tidak tahu saya kalau itu berarti sudah tinggi kelasnya sudah tinggi. Jadi menurut saya tengah-tengah ya pakai hem putih kalau sholat. Tengah-tengahnya adalah nak jubah terlalu Arab. Nak batik Nabi ngendikan kesunatan ibadah itu pakai putih. Nganggo mori kok mati ya sudah hem, sudah tengah-tengah. Menurut saya, sama ndak harus ikut saya. Tapi jika itu dianggap wajib, kadang-kadang jangan pakai putih seperti Jabir bin Abdullah itu terang-terangan sama tak ceritani. Dulu ketika Jabir bin Abdullah sahabat yang terkenal itu Jabir itu termasuk minas sabiqin al-awwalin itu. Jabir itu sholat di masjid itu bajunya dicopot. Terus sarongan itu dicancang di gulu. Kayak wong kuno-kuno. Sarongan sitok dicancang di gulu. Bawa baju diletakkan di sokol-sokol masjid. Setelah itu orang tabiin melihat dia secara sinis. Tabiin itu generasi setelah sahabat.
Marah-marah ketika dimaki, masa engkau sahabatnya Nabi sholat bisa bin wahid, pakai baju satu ditancang bisa. Jabir mulai cerita, kamu jangan bilang pakai serban itu sunat, kamu jangan bilang pakai jubah sunat. Bagaimanapun menjadi sunat karena kamu punya, sehingga kamu bilang sunat karena kamu punya. Dulu kita zaman Rasulullah masih hidup, kita semua itu tidak punya baju, punyanya satu. Hingga Nabi tidak berani mensunatkan pakai baju dua, kesunatan serban, karena kita hanya punya pakai baju satu. Kita harus mikir bagaimanapun di antara kesunatan itu karena kita mampu. Setelah tidak mampu, tidak ada sunat. Terus Jabir mulai marah-marah, termasuk yang diceritakan. Kalau kamu bungkus orang mati gimana? Ya tak bungkus utuh sampai sikil bedasi raketok. Ya kan ya, nah ini yang mati dibungkus sempurna tuh. Nanti kok pepes itu ya dibungkus. Terus bariku lagi dibuka raine ya mus, sing mudin-mudin rai ya. Terus Jabir cerita, cara kowe wajib to ora jare Jabir? Nggih wajib. Ya wajib mergo iso. Terus dia cerita, dulu Sayyid Hamzah, dulu bapak saya Abdullah Jabir bin Abdullah. Itu saking enggak adanya baju. Itu nak ditutup sirahe mbek sarong, mboten kafan. Iku ketok sikile. Nak ditutup sikile ketok sirah. Akhirnya domatur Kanjeng Nabi kon nutupi sirah waj'al ala rislihi sayan min izkhirin. Akhirnya sing sikile ditutup suket. Saking gak anane baju. Kowe saiki Islam wis jaya kecangkeman sithik-sithik muni sunat wis dimaki-maki mbek Jabir. Wis meneng ngejar. Terus terakhir ngendikan ngene, aku nglakoni iki liyaronil ahmak misluk, pancen tak jarak aku salat ngene iki bento-bento kowe ben roh. Nek dhisik jarak Islam ngene iki ya. Liyaroni al ahmak misluk, ahmak ku bento sing level tinggi, medium men. Itu ulama betul ya begitu. Saiki wong Islam jog tuku kurma gampang, sithik-sithik buku kurma, sunah Rasul mergo nganggo kurma. Ya perkarane ke kelar tuku, zaman kene Gunung Kidul melarat nganggo apa? Aneh-aneh iku. Makanya di fikih jelas, nek iso kurma, nek iso asal manis, nek iso asal gak nyolong titik wis. Kok cek repote hukum. Bagaimanapun kowe kecangkeman muni sunan mergo mampu. Zaman kira mampu orang muni ngono padahal hukum iku wis dhisik-dhisik. Hukum itu baru apa sudah kemarin-kemarin? Wis meneng ae. Kula ge sering, ngger kula kan kiai, ngger poso sering sowan kathah. Kadang sing sowan luwih mlete timbang kula. Gus kurma Gus, nggo apa? Nggih sunah Gus. Ah sunah mbahmu pangan kowe. Oh kiai mbok warai ra sopan to. Aku nak buka aku tegan amne. Aneh-aneh ya amne. Namun di sunah dia ora usah kecangkeman. Lagi buka kurma pirang tahun, lebih kali tahun Gus. Umur piro? 40 Gus. 38 tahun gak nggo sunah lagi 2 tahun gegere gak karuan. Biasa saja. Dulu Nabi itu ya biasa. Nabi kalau zaman ngendikan yang ngeper sampai 4 kali. Kalau nggak mampu ini, kalau nggak mampu ini. Nabi kalau ngendikan ya gitu sampai diulang-ulang. Karena Nabi tahu tidak semua umatnya gampang mendapatkan itu. Misalnya kafaroh puasa 2 bulan nuntut. Kalau tidak bisa ngasih makan orang miskin sekian. Kalau tidak bisa gini sampai habis. Kulo ma'rufin sedekah, kalau tidak bisa ya Rasulullah firsana satin, sampai ludus gak usah siki tamrotin. Kalau gak bisa fabi kalimatin thayyibah, cangkem sing apik. Nek ra iso sementing aja merengut. Terakhir walau bitol kotin apa? Watsin. Itu lama mewarisi sekian kebaikan yang diajarkan Nabi, tidak terus dipatenkan satu ngel-ngel wong akeh. Gua apa ngekek kurma khutbah bareng sumber. Oh, pangan dhewe entekno. Ya ana sing sabar, wis kula tobat Gus mun mboten ngomong-ngomong ngono ya. Ya biasa saja kalau ingin sunah-sunah biasa saja. Dawe Nabi wal qasda tabluhu. Kamu itu yang biasa saja. Biasa itu ya standar saja. Ya biasa. Jadi Nabi dulu kalau melakukan sunnah itu biasa. Sunnatun sanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah yang dilakukan Nabi. Tapi di luar yang azimah. Azimah itu yang wajib atau fardhu ain itu sahabat biasa. Karena bagaimanapun kita bisa begini karena mampu. Seperti Jabir tadi, orang bisa sholat pakai serban, pakai jubah karena mampu. Zaman Nabi awal Islam, sama lihat
Bilal itu ada nak blodor gitu tuh. Sama lihat film Umar atau film-film Bilal. Itu memang nyata dulu itu la yajidu ahaduna illa sauban wahidan. Ndak ada yang kecuali punya baju apa? Sama dulu film-film, mulai versi seneng kitab sampai versi film itu sama. Bilal nak adzan ya blodor. Ora adzan di blodor gak sopan. Oh memang ya duwene klambi mok sitok iku. Adlok ceritane Sa'labah bar salat salam langsung melayu. Berkali-kali yang bersalam melayu. Jebule apa genta kae? Ya salah bang bersolat orang witir maju kenapa? Saya takoki ya Rasulullah, takoki Nabi. Salah bah kata sahabat-sahabat kowe nak salat bar mulai langsung melayu. Ya Rasulullah, kami kula namung setunggal, istri saya di rumah aja utuh. Yo, saking enggak adanya baju. Nah, saiki nang sunatno kon. Ya begitu. Makanya ketika Sayyidina Umar idza ausa Allah fa ausiu. Nanti kalau sudah jembar ya jembar. Nak lagi ruwet ya ruwet. Ya sudah biasa saja. Paham ya? Jadi kalau suwun misalnya malah yudroku kulu, la yudroku nopo kulu. Kalau tidak bisa semua jangan sama sekali. Jadi misalnya kita tidak bisa jubahan, tidak bisa serbanan mergo wong Arab. Supaya saya ndak keriting jubahan kok tonggo ya guyu. Paham ya? Wah aneh ngono. Kemudian nek ora kaji kok jubahan malah digugat wong akeh. Ya sudah pakai hem putih saja. Sementing dua semangat sunnah putihnya misalnya. Ya tengah-tengah gitu. Tapi kalau kira-kira dianggap wajib ya kan ganti badai kayak Ruhin itu. Itu makomnya sudah itu tadi. Sudah tinggi sekali. Ya Nabi itu misalnya Nabi nyifati rambut yang baik itu yang lurus ngombak gitu. Sifatnya Dajjal itu keriting. Tapi yang keriting ya enggak apa-apa. Bukan berarti wah keriting mirip Dajjal janda gitu. Ya itu kan Allah menunjukkan kekuasaan. Nanti kalau Allah bikin lurus semua dikira gak mampu bikin yang keriting, ya sudah dibikinlah yang keriting. Ya sudah gitu biasa saja buatan berlebihan. Paham gitu. Jadi Nabi itu kalau ngendikan seingat saya ini hafal banyak hadis. Kalau ngendikan tuh sampai berkali-kali. Itu dimulai kalau sedekah pakai ini kalau ndak mau minum sampai mulai firsana satin sambil wedhus ijek larang walau bisik kita meros separone kurma masih kadang ndak mampu fabi kalimatin thayyibah ndak mampu lagi ya, soalnya tasaddaku walau bidol qoti wajin sedekahlah meskipun dengan ceria. Itu sirinya kenapa saya ngaji guyon karena paling ndak ceria itu happy. Coba kalau saya ngaji merengut menang terus ketok nyesal terus sing ngaji kan mikir Gus Pak kurang apa kita ngaji ku ono sing kurang. Oh, terus yang keduanya nafsir wah paling kurang sangune. Wah jadi repot. Mulane kula ngeten wis tak pikir, mangsa ora tak pikir. Guyon kula mek sampean nangis mbon ndi ganjaran akeh ndi. Mergo guyon kula bi ilmen nangis sampean mikir utang. Jadi terakhir sedekah talqati wajhin, wajah yang ceria, yang happy. Kowe iki happy kan ya seneng, paling gak mikir nasibe kan. Kiai iku happy sebenes. Jajal misalnya kayak kiai kok Ruhin sumpeng maca kukar kukur bariku angop bariku kukur meneh kan wong mikir wae tanggale bayar apa piye kredite waduh apa wae ditarik sepeda motor kan orang terus menafsirkan macam-macam sing elek sing wong alim mulai nafsir paling terkipe ra iso wah paling elek ya nek wong alim kan ana ukur-ukur mesti nek sing suudon kan paling macane bingung terkipe ngono. Ya macam-macam lah sesuai asumsi napa. Jadi kalau suwun lah sama nak dadi kiai nak ra iso sedekah macamnya terakhir itu ceria. Mergo Nabi ngendikane terakhir tasaddaku walau bitol qoti wajhin. Bersedekahlah meskipun dengan keceriaan napa muka atau wajah. Namun kalau itu Nabi diulang-ulang. Jadi kalau ngendikan tuh diulang-ulang. Sekarang tuh orang mau mendorong sunnah Rasul itu satu. Ya berat bagi yang enggak bisa melakukan itu apa? Yang enggak bisa melakukan itu apa? Jadi dibacalah hadis itu dibaca utuh. Ya bukan kita apa ya mau sekolah kepingine kabeh umat Nabi itu happy. Mergo selama itu tidak maksiat berarti anut ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma khuyira Rasulullah baina amrayni ilakhtara aisarohuma malam yakun isman. Rasulullah itu tidak pernah disuruh milih dua hal yang berbeda kecuali milih yang paling gampang. Asal itu tidak barang dosa. Itu hadis muttafaq alaih. Ma khuyira Rasulullah baina amrayni ilakhtara napa aisarohuma malam yakun napa isman. Jadi Nabi itu tidak disuruh milih dua hal, mesti milih yang paling gampang asal tidak nopo dosa.
Makanya Nabi kalau ditanya, ya Rasulullah, sampai nanti tawaf pakai unta apa ndak? Kesel ndi? Nggih kesel melaku, ya naik unta saja. Makanya Nabi kalau tawaf dulu pakai apa? Unta. Terus saiki mulane Arab Saudi PG MRT mergo dhisik Nabi unta terus saiki nganggo apa? Kereta lingkar. Sekarang baru diperdebatkan. Cek kurang ajar itu sebenarnya no tamu spesial, misalnya pejabat negara sebenarnya atau tawaf numpak kereta muter. Diarani rasa dhisik Nabi numpak unta, diarani sah cek kurang ajar ning dhuwur. Terus sampai angop-angop terus tawaf. Sampeyan muni sah ta ora ya, jajal. Muni rasa Nabi dhisik tawaf. Ngagem to muni sah kok kurang ajare. Muai misale numpak kereta asenan mbek anggap sithik-sithik sebeng 7. Kurang ajar juga. Saat ini lebih diperdebatkan, tapi ya mbak. Sing bakas ngono ben ngerti hukum sampean ben ora ana kiai ku bingung ulama yo mikir hukum iku ketok ceria kula sampean ora bingung ora ceria fa ba mongko mo sapa aksarun nasi sapa akeh manusa mo ila kufuron kecuali ngafirin emate Allah juhudun tegese ingkar li nikmati maring nikmat haitsu qalu sekirane ngucap sapa kufar mutir nabi nawi kada mutir naden kaeringi udan kita binawi kada sebab posisi bintang sing ngene iki. Walau syi'na la ba'atsna fi kulli qaryatin nadhira. Walau syi'na umpama ngersakno ingsun Allah la ba'atsna yektine nugasno ingsun utawa ngutus ingsun fi kulli qaryatin. Ing dalam saben-saben daerah desa nadhiron ing wong sing ngelingno. Umpama Allah ngersakno kabeh desa yo nabi, tapi kok kakek nabi malah repot kan. Yukhawifu kang ngekeki peringatan sapa nabi ahlah ing penduduk Qaryah. Walakin ba'asnaka tetapi ini ngutus ingsun ka ing sira Muhammad ila ahlil qura maring kabeh penduduk kuliah sekabehane ahlil qura nadhiran khalidati nadhir khalidati nabi liya'zuma supaya gedhe apa ajruka ganjaran sira. Tapi kabeh nabi niku nggih pokoke Allah mampu mawon tiap desa dikei nabi, tapi Allah ndak melakukan itu, cukup nabi sitok terus kabeh iki kon anut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane ana guyonan wong Arab wong Jawa apik endi? Apik wong Jawa aja. Wong Arab iku cara obat iku dosis tinggi, mulane dikirimi Nabi. Wong Jawa cukup mudin, cukup kiai wis Islam. Dadi rapati salah lah. Penyakitnya ringan, jadi diobati kiai iku wis dadi iman. Nah wong Arab kudu napa? Nabi. Berarti penyakit berat be ringan apik endi? Nabi ringan, mulane jare ana, jare kiai Jawa, kita ya apik wong Jawa kus be wong Arab. Mergo ora butuh napa? Nabi. Berarti dosisnya kan kecil ya, rendah. Kauni-unimu wong bingung, ngono kok omongane wong napa? Bingung. Lha opo nganalisis ngono barang. Ya wong nganggur iku repot. Pala tutik mongko aja nurut sira al kafirin ing pira-pira wong kafir fi hawahum ing dalam hawa nafsune kafirin. Dadi kaya aja anut wong kafir ning menyangkut hawa nafsu. Tapi nek menyangkut kebaikan wong kafir sing kita kadang kalah baik dalam hal sosial ya malah Allah kadang melehno kita mergo kok kalah mbek wong kafir. Iki misalnya ngeten gini, makanya Imam Suyuti nafsiri fala tutil kafirin ay fi hawahum dalam hal yang bersifat hawa napa nafsu. Misalnya begini, saya contohkan, Allah melehno wong mukmin. Ada sahabat ketika perang itu tangannya terputus, kakinya juga terputus. Terus matur Rasulullah, ya Rasulullah gara-gara perang derekno engkau, saya tangannya putus, kaki saya putus. Ternyata tidak diapresiasi sama Allah, malah disalahkan. Gini kok Allah terus nurono ayat iyam saskum korhun faqad masal qoma korhum mislu. Jika Anda luka karena perang, orang kafir pun luka. Wong kafir wong gento wae wani luka demi kekafiran, kok kue wong Islam jari demi Allah ora wani luka. Jika masyhur di kalangan para ulama, nanti setiap kebaikan itu dibandingkan kezaliman. Ya saya ulang lagi, nanti setiap kebaikan itu dibandingkan kezaliman. Misalnya kita jadi kiai ora enak, ora gaji tetap, tepak-tepakan, kadang untuk duit, kadang ora. Enak jadi PNS, gajinya tetap. Ya. Nanti kita disalahkan Tuhan. Pedagang narkoba itu gajinya juga enggak tetap. Risikonya tinggi, ditangkap polisi, hukumannya mati, itu saja berani. Kowe nyai terima ngono rawani. Kowe tahajud kanyeben, bengi-bengi tangi tahajud kanyeben. Tukang maling ayam bengi-bengi tangi nyolong. Risikonya tinggi, ya anyep wani. Jadi nanti kowe di depan Tuhan dimaki-maki, kesalehan kita akan dibandingkan kezaliman.
Lan ana wong saleh diutangi dhuwit ora oleh medhit. Sebenarnya dibandingno maling mbek maling utang-utangan wong saleh ora utang-utangan. Ya emang begitu. Nah itu yang dimaksud ayat intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Jika kamu merasa sakit karena berjuang demi agama, orang-orang zalim juga sakit karena kezalimannya. Toh mereka berani. Coba jadi kiai bandar narkoba resikonya tinggi mana coba? Resiko jadi bandar narkoba, antar geng narkoba juga musuhan, takut ditangkap polisi. Jadi kiai paling ngomong hasud sidik-sidik, paling wong ngrasani. Kiai sawene ngomong tok ora iso nglakoni, paling gitu. Padha kiai ini paling hasud. Ya sidik-sidik lah, paling srek. Kalau bandar narkoba gak cocok, nembak. Karena rivalitas mereka ekstrim. Jika kalau sampean cemen jadi kiai nanti ya diingatkan Allah dibandingkan orang apa? Zalim. Jadi eling-eling ya. Terus semua kesalahan kita, loyalitas kita pada agama nanti dibandingkan orang zalim karena mereka loyal sama pekerjaannya, sama kezalimannya. Enggak terus preman-preman nak belani konco wani mati. Kadang kiai santri belani kiai ini rapati wani mati. Repot preman-preman nak tobat itu repot. Kulo nu rada nyesal mek tobaté preman. Nah ana preman teng perapatan tobat. Niku terus neng masjid, men itikaf, terus mbek wong sopan. Niku ora pas sajane. Nah, tobat itu tetep neng perapatan. Sing dhisik gagu wong disingkirno. Dadi ku tobat tenan sehingga dhisik perapatan sing gawat dadi gak gawat. Mergo sing preman gawat diganti preman sing lunak. Ora terus neng masjid ya sing iki tetep diganti generasine ora. Mestine maksudnya mesti ora kok terus elek mboten mestine tobaté ngoten niku. Sayyidina Umar itu dulu itu menakut-nakuti orang Islam. Angger ana ndekne wong Islam wedi kabeh. Terus Abu Bakar ya wedi kabeh wedi. Suatu saat Rasulullah mlaku-mlaku ngerti Umar gulut ning ukat, menangan. Kata Rasulullah andekan yang Islam itu hebat Islam. Hanya Rasulullah berdoa wa ma'izal Islam fi Umar. Akhirnya Umar masuk Islam. Hari Kamis masuk Islamnya. Wis kira tau mikir to sak dinane niku lho sak dinane dongane Kamis masuk Islam Jumat. Ning omahe adike ning gone IP-ne. Mergo diwacana Quran surat Toha. Bareng Islam metuki Nabi, mohon walhasil bar Islam teng Zaid bin Arqam ning mbene Nabi terus langsung marani omahe Abu Jahal ora terus ning masjid menenge mboten langsung marani Abu Jahal. Angger keganggu Nabi tak pateni. Bariku marani Abu Jahal, aku saiki wis Islam iki ganggu Nabi tak pateni. Gentenan wong kafir sing dhelik. Paham nggih? Jadi enak maksudnya. Lah misalnya terus Umar jadi sopan santun terus ketemu wong dilo, ketemu Abu Lahab monggo dari akhir. Wah. Artinya gak ada perubahan. Lan Ruhin mantan preman mboten kok tobaté ning kene ora roh. Mboten harus kiai dene. Mestine ngoten. Makanya Wahsy itu yang bunuh Sayyid siapa? Hamzah. Karena dia disuruh Hindun itu istrinya Abi Sufyan itu. Itu setelah membunuh Sayyid Hamzah dan dia Islam. Dan Nabi tidak siap melihat wajah Wahsy. Sumpahnya Wahsy apa? Saya bersumpah akan membunuh orang paling dibenci Rasulullah. Sebagaimana saya pernah membunuh orang paling dicintai Rasulullah. Terus tobatnya dia mata ini Musailamah Al-Kadzab. Wong sing ngaku Nabi ngarang Quran. Itu tuh sing mata ini sinten? Wahsy. Dari Wahsy sebagaimana aku pernah membunuh orang paling dicintai Rasulullah, tobat saya membunuh orang paling dibenci Rasulullah. Jadi misalnya terus Wahsy tobat, terus sampai nyapu masjid, terus gak duwe selera tarung, zaman kafir tarungnya tenanan, bareng Islam menyapu masjid, bariku ngiseni jedinge, terus bareng sejak perang wedi wae repot. Ya ini ide kula tapi ora kudu nglakoni. Ini mau cerita ilmu, sampeyan ora kudu nglakoni. Ya tugale wong preman brah-brah. Blojo narkoba entek akeh dilakoni, nggo judi diakoni. Sewengi orang preman itu kalau judi 2 juta 3 juta loh. Bareng tobat ngoboni masjid 10.000. Padahal donyane jek akeh. Mestine tobat yo. Saya zaman judi semalam 3 juta. Sekarang kalau pengajian atau ke masjid semalam 3 juta 100 lah minimal diluwei. Ora ya malah pas tobat nglebokno amplop masjid yo 10.000, kadang 2.000. Repot-repot. Tapi ya apik tobat, mesti cerita. Tidak begitu, mestinya berbanding. Paham nek sampean takok tobat itu cara ulama nggih ngoten niku berbanding.
Mulane riyen Khalid bin Walid itu jadi panglima perang Islam itu. Saya masih ingat makalahnya Khalid bin Walid. Fakama anni aktsartul qatla fi kufri aktsartul qatla fi Islam. Dulu ketika saya kafir adalah sangat banyak membunuh orang Islam. Perang Uhud kalah itu karena panglima orang kafir adalah Khalid. Dia cakap sekali dalam mengatur strategi perang. So Khalid itu utek elek kan pikirannya ala sahabat yang menuso ruhin es kayak wong wedok ambek apa jenenge ghanimah mesti medun. Sahabat ora kabeh kaya aku kan ono kaya kue barang macam-macam. Gunung Uhud itu dhuwure mok sak musolane iki Jamira Gunung Uhud kaya Merapi niku mboten. Nah kaya Merapi amanah ning dhuwur tetep ra kenek, meleyang to. Jadi Gunung Uhud itu dhuwure mok sak musolane mbok dhuwur pundi. Wong kula nate mriko bolak-balik kan gak bisa nek urung tahu. Kula kaya wong India dadi melok itikaf teng gunung lho Uhud. Mbok piye dalile mbok ya ora roh. Lah itu Khalid bin Walid pinter, dia ketika kalah itu muter ke belakang terus ghanimah itu dilepas. Ya dulu itu dalam perang dulu tuh ghanimah itu kan perempuan sama apa? Ya sama barang-barang itu. Ketika dilepas itu dianggap sudah mengaku kalah. Ada sahabat yang ruhin itu udah akabir sahabat, ada sahabat papan atas, sahabat yang seperti itulah. Sahabat kebanyakan turun ternyata Khalid itu muter terus naik dari belakang. Pas sahabat turun, dia naik dari apa? Yo penak karek mana iko dhuwur, itu akhirnya kalah. Itu ya gara-gara strategi ini Khalid bin Walid. Nah terus dia bersumpah, saya bersumpah semua kecerdasan saya, semua kecanggihan saya akan saya gunakan untuk membela Islam. Klimaknya itu di perang Tabuk, di perang Yarmuk, di perang Tabuk. Itu di panglimani siapa saja yang ditunjuk Nabi itu kalah. Termasuk Ja'far bin Abi Thalib itu padahal panglima yang ditunjuk Nabi. Usamah ya kalah. Abdullah ya kalah. Semua yang ditunjuk Nabi itu mati semua. Akhirnya panglima diambil siapa? Khalid. Taruh saja gini strateginya. Anggap saja Arab itu padang pasir. Tidak sampean biar tahu bahwa orang soleh yang cerdas itu banyak. Jangan kira soleh itu tidak butuh kecerdasan, butuh. Arab itu kan padang pasir. Mau jelas gini gambarannya apa? Padang pasir. Itu kalau perang itu kan taruh saja orang Islam itu 3.000 musuhnya 10.000. Memang kejadiannya gitu 3.000 musuh 10.000. Itu kan berbanding berapa itu? 30 ya? 1 banding 3 ya? Nah itu dulu pasukan-pasukan Islam dulu itu sama-sama seperti soft sholat. Jadi memanjang. Ya akhirnya perang itu kelihatan sekali mana yang sedikit, mana yang banyak. Habis Khalid strateginya dirubah. 100 orang di depan, anggap saja gitu. Pokoknya tak kayak gambaran coro Jawa paling gampang. Lagi mau cek kitabnya malah bingung loh. 100 pasukan kuda yang di depan itu disuruh negarkan kuda, disebut fal mughirati subha itu. Yang itu wal adiyati napa? Dobha fal mughirati subha itu. Ini pokoknya anggap seperti itu. Fal muriyati apa? Qadha itu. Kuda yang 100 di depan disuruh menegarkan. Pokoknya kon gerak sehingga debu itu banyak bertebangan. Terus pasukan yang 3.000 itu disuruh memanjang sepanjang-panjangnya. Karena di depan ini ada tegaran kuda tadi, orang kafir yang di sana itu melihatnya ada bantuan datang baru. Pasukan Islam teko wakeh, panjang lagi. Dikira jumlahnya itu sampai 50.000 lebih. Paham sih kalau maksudnya? Jika wong kafir melaju perkara ini tidak mungkin kita tandingi. Orang Islam dapat bantuan baru padahal ya wonge podo. Mau dari setok dirubah. Nah misalnya sing mimpin Mustafa sembah jare mati ya syahid, mati kabeh wong Islam. Nah itu artinya dia masih ingat betul. Saya dulu pernah menggunakan kecerdasan yang sama untuk mengalahkan umat Islam. Saya bersumpah kecerdasan yang sama akan saya gunakan untuk memenangkan Islam. Coba bayang nonton ane padang pasir 3.000 orang, yang 100 di depan negarno kuda supaya pandangan tidak begitu jelas. Terus yang belakangnya memanjang dari jauh kan kelihatan pasukan dapat bantuan baru. Padahal ya orangnya sama. Akhirnya orang kafir merasa wah nggak imbang. Kita ada imbang karena orang Islam dapat bantuan. Terus menang perang itu. Lah itu tobat bener gitu loh. Orang kok pas kafir cerdas, buareng Islam tobat nyapu masjid. Sebariku
ngaji ngantuk. Padahal zaman kafir cerdas, memperdayakan ekonomi nganti sugih bergeder. Bareng Islam terus dunia nentek melarat, terus nyapu masjid, bariku sholat qobliyah ba'diyah mulai mau poso sunat. Ya tidak apa-apa itu, tapi sugih tetap. Kok zaman kafir sugih, zaman Islam kere, maksudnya zaman Islam ya sugih, terus kecerdasan dan hartanya untuk liizatil Islam wal muslimin mestinya. Tapi ya nggak apa-apa kalau ada tobat model gitu ya, tidak apa-apa. Ojo terus dari Gus Pak ngene kok elek ya ora, ana jenenge tobat mesti apik, tapi enggak fair gitu loh. Mosok zaman nakal serius, zaman tobat sekenanya itu kan fala tuti mongko aja taat sira al kafirin ing pira-pira kafir fi hawahum ing dalem selera hawa nafsune wong kafir. Wajahidhum lan merangi sira hum ing kufar. Merangi maksudnya berjuang bihi kelawan Quran. Maksudnya hujjah. Uang iku nak merangi wong kafir nganggo Quran, ndak mesti perang iku nganggo pedang. Niki jelas kita bire ke wajah hidum bihi ebil Quran. Maksudnya perang nganggo Quran itu kita melatih argumentasi atau hujah yang dengan hujah itu jelas-jelas ketok bener agama napa Islam. Wajah lan merangi sira hum ing kufar bi iklan Quran ayat Quran itu Quran jihad dan kelawan perang atau kelawan jihad kelawan berjuang kabiran kang gede. Wa wa ta'ala wa alladzi zat maroja ingkang lepas sapa Allah al-bahraini ing dua laut. Arsalat sing lepas sapa taala huma ing al-bahraini mutajawiraini hale berdampingan. Hadza utawi iki ku adbun iku banyu sing banget segere banget manise banget segere. Furaton tur enak diombe sadidul udzubati tekse banget manise. Iki kono nak manane mudah diminum. Wa hadza utawi iki ku milkhun niku banyu asin, ujajun tur banget paite. Sadidul muluhah tegese banget paite. Tapi wasemono sungai sing gampang diminum. Misalnya sungai Komerapi sing napa gampang diminum maksudnya mboten pahit. Ketemu laut sing banget paite meskipun banget asine apa hakikate gawe wajah alalan gawe sapa Allah taala bainahuma antarane banyu sing napa tawar lan banyu sing asin Allah gawe barzakhon ing pemisah hajizan tekse pemisah. Kita ndak tahu pemisahnya piye pokoke akeh sing cerita banyak di tengah laut tuh air napa tawar layak tali itu ora campur apa hadu masalah sijine banyu asin dan banyu tawar bil akhir iklan sing liya mergo wonten apa hajiz wonten apa hajiz ana pembatas wa hijron lan tegese pembatas mahjuron kang iso nglindungi sitron tegese tutup mamnuan kang iso den cegah bi sebab anane sitru sebab anane pembatas apa ikhtilatuhuma apa campure banyu asin dan banyu tawar walami waladi. Orang bermalam-malam jagungan sama teman asik itu kan perlawanan terhadap nafsu kita, syahwat kita untuk mungkin nikmati dugem di bar atau di tempat-tempat maksiat. Itu setan di Indonesia tuh kakuati sama Ki Jawa. Orang supaya tidak tertarik maksiat itu Ki Jawa cukup ketemu kancane masak terong guyon, gejol-gejolokan zaman mondok, sewengi lulus sangka maksiat. Bar wis tutup. Saya akan cerita sedikit tentang tradisi hujjah. Dulu lama itu kelihatannya sederhana, tapi kalau berargumentasi itu hebat. Tadi Gus Yofur menyebut kitab Mbah Hashim itu mengharamkan kentong. Beliau masyhur itu punya kitab namanya Al-Jasus an Tahrimin Nakus. Intinya kentong itu haram. Secara dalil ini meyakinkan sekali karena ketika Rasulullah rembukan sama sahabat, kita dengan apa memaklumatkan orang kalau waktu sholat masuk? Ada sahabat yang usul pakai kentong. Dzakalin Nasoro itu Nasrani. Ya pakai buk itu semacam trompet besar. Dzakalil Yahud. Kemudian ada yang usul kalau gitu api ya Rasulullah dzakalil Majus. Sehingga dari hadis itu Mbah Hashim berpikir kentong itu haram. Tapi Mbah Fakih Mas Kumambang itu mengkritik Mbah Hashim dengan ngarang kitab Hazruus Antahrimin Nakus. Jadi beliau komentari kitab itu sambil geleng-geleng kepala. Kitab kok keliru nganti ngono. Itu jadi cara pikirannya siapa Ki Fakih. Kentong di Indonesia itu kanggo wedhus dicolong gitu. Pos kampling gitu. Kalau ada banjiran ya kentong, ada maling ya kentong. Jadi nggak ada persamaan sama sekali dengan kentong yang milik orang apa? Nasrani. Sehingga di pondok saya itu ada kentong tapi jelek sekali. Karena itu satu-satunya cara supaya beda dengan kentong yang di gereja. Kalau elek kan mirip kentong di pos kampling. Itu ya agak-agak ilmiah sedikit. Dulu ceritanya Gus Yofur itu saya teruskan. Itu singkat cerita, itu kalau yang di kejadian di Termas itu Mbak Dimyati sudah nyuruh semua kentong disembunyikan.
karena mau ada Mbah Hashim, cerita itu mukarrar di Kiai Fakih sama di Kiai Dimyati Termas. Setelah kentong dikumpulkan semua, Mbah Hashim datang, seneng, ngiranya Syekh Dimyati ini sependapat dengan beliau, yaitu sama-sama nggak ada kentong. Tapi setelah itu ada santri yang matur, Mbah Dim pun beres, kentong pun kulo delikno sedanten. Itu di depan Mbah Hashim. Jadi GR-nya Mbah Hashim bahwa Mbah Dim itu sependapat akhirnya hilang. Ternyata ini akal-akalan tuh gitu. Karena santrinya matur, Mbah Dim pun beres, danten kentong beduk sudah disembut singkirkan. Itu di depan Mbah Hashim. Saking lugunya santri, nah saking ikhlasnya agak ngerti mahalus syahid ini adalah Mbah Hashim. Saya mau meneruskan cerita Gus Sofur. Dulu, ini cerita dulu. Dulu Mbah Mun ngaji di Lirboyo, tapi Kiai Makhrus ngaji sama Kiai Khalil Harun. Kiai Khalil Harun itu adik juga sekaligus muridnya Mbah Umar Harun. Mbah Umar Harun itu generasi kedua setelah Mbah Ghazali. Beliau menantunya Mbah Ghazali, tapi ya sudah ponaan. Sehingga tradisi ini penting karena saya berkali-kali bilang di mana-mana. Status orang tua dan mbah itu adalah terserah anak cucunya. Bukan terserah mbahnya, tapi terserah anak cucunya. Saya tidak akan bosan mengingatkan ini. Saya pernah di makamnya Nabi Yakub, itu ya dikemuli bendera Israel. Di makamnya Nabi Dawud. Nabi Ibrahim juga dekat sinagog. Sehingga Quran membela Nabi Ibrahim disebut maka anak Ibrahimu Yahudi wala Nasrani. Karena ketika beliau berposisi di Israel, kemudian penguasanya adalah Yahudi, bisa saja makam ini ditulisi dan distatuskan ala Yahudi. Ya seperti Nabi Yakub. Nabi Yakub itu nabi yang kita yakin tentu berkeyakinan beliau orang baik, orang muslim, orang mukmin, tapi karena di desain mereka ya dikemuli bendera Israel. Dan disebut Abul Yahud. Karena kita tahu nama lain dari anaknya Nabi Yakub adalah Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sehingga perasaannya orang Yahudi menjadi Yahudi itu yang ngikuti mbah-mbahnya. Nah khawatir saya ketika buyut-buyut kita kaya, buyut saya itu orang kaya dulu, namanya Badur Rahman. Itu kaya sekali, tanahnya banyak. Dulu cerita Mbah Hashim ya kaya sekali, Mbah Maksum juga kaya, Mbah Abdul Aziz juga kaya. Karena dulu itu inginnya kiai itu yo ketok sugih lah, gak ngel-ngelo santri. Tapi nanti kalau cucu-cucunya sudah ndak alim, itu tidak dianggap punya tanah itu karena untuk fasilitas santri. Aku tak kedonyan, mbah-mbahku ya kedonyan. Buktinya tanah ombo. Karena dia akan menafsiri sesuai cara berpikir. Makanya sanad keilmuan yang diceritakan Gus Sofir itu harus diulang-ulang. Kalau nggak diulang-ulang, maka kita akan berpikir sendiri untuk menafsirkan Masyayikhon al-Kiram atau Ajdadan al-Kiram. Nah, ini yang bahaya, yang sering Quran mengingatkan. Jadi ada status yang disematkan oleh anak cucu kayak orang Yahuda tadi, Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, itu menstatuskan mbah-mbahnya yang bernama Ibrahim itu Yahudi. Sampai Quran sendiri yang bela maka anak Ibrahimu Yahudi wala Nasrani. Karena secara geografis sekarang Ibrahim di Israel dan otoritas itu juga milik mereka, sehingga mereka bisa masang-masang atribut yang menunjukkan kalau itu Yahudi. Beberapa al-alim al-alama yang minnah itu sudah wafat dan kadang-kadang zuriyahnya itu tidak kita. Kalau sekarang orang bahasakan kubu sebelah. Akhirnya ya nggak boleh dikholi, nggak boleh diziarah. Itu seakan-akan yaktaduna bi ra'yi, seakan-akan mereka berpendapat dengan pendapat syekh ini padahal enggak. Nah, sehingga tradisi ketersambungan sanad tadi baik secara genetik atau secara asbab itu harus terjaga. Saya beberapa kali banyaklah sering diceritain Mbah Mun. Dulu Mbah Munawir ini cerita ya, Mbah Munawir itu saking senenge kitab, ben santri ini so ngaji kitab. Itu kalau ada alumni Lirboyo, alim disuruh baca muin di sini itu Mbah Munawir ikut. Saking ingin tasjeknya, ingin ngajari santri bahwa ngapal Quran oh hafal tok, tapi yo paham. Dan penggalinya Mbah Munawir itu sampai klimaknya dulu Mbah Zaini itu nate nikah sama Nyai Komariah kalau nggak salah, binti Karim, binti Manap. Punya putra Gus Habib, Gus Doha yang diantara putrinya dinikahi Gus Rosin. Terus akhirnya kesampaian juga ketika Mbah Munawir punya mantu alim alama namanya Mbah Ali Maksum, angsal Nyai Hasimah. Sampai pondok Kramcak ma'ruf bil ilmi, terutama ilmu sorof dulu karena Mbah Maksum itu
komplain, fa'ala ya fulu kok terus fa'lan ya fa'ala ya fulu ya uful gitu kan. Masuk fi'il kok jejer isim gitu. Jadi dulu kata Mbah Mun itu ada persaingan ilmu sorof, sorofnya Mbah Maksum Ali Kuaron sama Mbah Ali Maksum Jogja. Jadi wali antok yang satu Maksum Ali Kuaron, yang satu Ali Maksum. Ya itu dulu saingan ngarang sorof. Nah ini yang menang siapa? Ya terserah duriannya. Kalau duriannya keren ya menang karena terserah yang kampanye. Saya bayangkan adekan Mbah Zubair tidak punya anak sealim Mbah Mun, mungkin halnya Mbah Zubair juga tidak sewow kalau punya putra Mbah Mun, karena saya berkali-kali bilang kalau dalam syair Arab itu kama takarroma, kadang dilafatkan kama tasyarrofa bi Muhammadin adnanu. Orang berpikir Adnan itu siapa? Itu karena ada Nabi Muhammad SAW. Orang mencari-cari Mbah Mun itu mencari Mbah Zubair karena ada Mbah Mun. Orang mencari Mbah Dahlan karena ada Mbah Zubair. Wong kok alime ngono iku bapake sapa? Wong kok alime ngono iku putune sapa? Tapi kalau kita ini sudah ndak alim, ini orang sudah nggak tertarik nyari-nyari leluhurnya karena dianggap selesai. Jadi yang dengan tanda kutip yang menghabisi mbah-mbahnya itu ya mesti cucunya. Ini mau ngamuk, mau peringatan, tapi ini juga peringatan pada diri saya sendiri. Jadi sehingga zuriyah ini penting. Kenapa para nabi mesti donga zuriyatan thayyibah? Kenapa selalu berpikir tentang zuriyah? Wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Karena zuriyah ini yang nanti bisa menstatuskan leluhurnya. Seperti tadi cerita Mas Maftuh ini, tak puji betul, saya hari ini tidak ingin gojlok supaya kewalian saya tidak tergerus oleh kedoliman. Saya pernah diceritain Gus Zofur, juga sering baca buku tentang Mbah Maksum. Dulu Mbah Maksum kalau wasiat kembali ya gitu. Kamu harus NU dan harus mempertahankan NU, tapi tidak dengan cara membenci Muhammadiyah. Dulu Mbah Mun juga sering cerita, dulu Mbah Hashim itu ngaji Syekh Mahfud. Nah, Mbah Ahmad Dahlan dulu namanya Darwis, sering ngaji sama Syekh Khotib Minangkabau. Zaman itu Syekh Khotib sudah modern, sudah ikut gerakan Abdu, gerakan Almanar. Sehingga bawaannya Mbah Ahmad Dahlan ini agak agresif. Yang Mbah Hashim karena hanya mulazim di Syekh Mahfud, hanya sesekali ngaji Syekh Khotib, beliau lebih seperti itu. Dan dua beliau ini sama-sama pernah ngaji Mbah Soleh Darat di Semarang, Mbah Hashim sama Mbah Ahmad Dahlan yang dulu namanya Darwis. Jadi ini masih min minuskatin wahidah mimam bain wahid. Sehingga kita tidak kaget ketika Mbah Ali Maksum mengomentari Muhammadiyah itu masih ahli sunnah wal jamaah. Makanya nanti terakhir saya baca kitabnya Mbah Ali dan sering saya pelajari. Andai kan kita ini sepakat dengan ilmu, ya kita tahulah. Kalau Abu Hanifah itu tidak kunut, Imam Syafi'i kunut, berarti kunut itu mazhabnya Abu Hanifah, bukan mazhabnya Mbah Ahmad Dahlan. Apa tidak kunut itu mazhabnya Abu Hanifah, bukan mazhabnya Mbah Ahmad Dahlan. Kita kunut itu mazhabnya Imam Syafi'i, bukan mazhabnya Mbah Hashim. Ini semuanya masih dalam bingkai ilmu. Adzan qabla subhi juga riwayatnya jelas. Tidak adzan ya sudah perilaku kita sudah jelas. Dulu Mbah Mun sering didik kita gitu. Saya sering dengar cerita kalau dulu Pak Arif Fakhruddin begitu hormat sama Mbah Ali, apalagi zuriyahnya Mbah Azhar Basir, karena beliau dulu ngaji di Termas. Dulu itu nggak ada masalah karena semuanya dianalisis pakai ilmu. Tapi sekarang pakai identitas, yang kunut itu NU, yang nggak kunut Muhammadiyah. Berarti Abu Hanifah itu Muhammadiyah, Imam Syafi'i itu NU. Berarti Imam Syafi'i itu ya anak buahnya Ki Miftahul Ahyar kira-kira gitu, karena anak buahnya Pak Said Akil. Kan terus jadi repot. Dulu kita ini pengagum ilmu, bukan pengagum perbedaan. Sehingga di sini yang saya kagum dari sekian ceritanya Mbah Ali Maksum, supaya kitab ini to point, supaya nggak lama-lama karena waktunya juga. Nanti kalau kemalaman ini kena semprit ini sudah. Ini diantara yang diceritakan Bali itu unik. Imam Syafi'i itu sering tawassul, sering wasilah sama siapa itu? Abu Hanifah. Ini sudah tak petakan, saya baca yang sensitif lah, so yang ini ya. Ziyar al-Babus Samin, terus sebentar ini yang bab tawassul. Ini di sini halaman 90, mungkin santri-santri kerap ya bisa ngecek lagi di kitab Hujjatul Ahli Sunnah. Ketika cerita tawassul, di antara yang diceritakan Mbah Ali Maksum adalah perilaku ya, bukan sekedar statement tapi apa?
Perilakunya Imam Syafi'i atau ahwalnya kalau bahasa halusnya, yang selalu ke makamnya Abu Hanifah untuk tawassul. Padahal Imam Syafi'i itu orang yang secara ilmu sering kritik Abu Hanifah. Jadi ini saya baca ini di halaman 100, jadi tawassul mulai halaman 9 berapa ini sampai halaman ini yang qala sami'tu Syafi'iyya yaqul inni la atabarraku bi Abi Hanifah wa aji'u ila qabri fi kulli yaumin za'iran fa idza uridat li hajatun shallaitu rak'atain halaman 100 waji'tu wa sa'altu wa ta'ala al hajat indahu fama taqudu anni hatta tuqda. Kanal Imam Syafi'i ayyama huwa bi Baghdad yatawassalu bil Imam Abi Hanifah yaji'u ila dorihi fayusallimu alaihi wa yatawassalu ila Allah bihi fi qada'i hajati. Terus wa yatawassalu Imam Ahmad bi Imamina Syafi'i. Jadi di antara yang diceritakan Mbah Halim Maksum itu betapa Imam Syafi'i yang terkenal sering mengkritik Abu Hanifah dalam tatanan fikih karena beliau tidak percaya ada istihsan. Abu Hanifah berpendapat adanya istihsan dan kita tahu lah ikhtilafu Syafi'i wa Abu Hanifah itu besar sekali. Tapi beliau itu tahu Abu Hanifah itu orang yang sangat soleh. Abu Hanifah itu kalau ketemu sama orang yang utang beliau itu yang lari bukan yang utang Abu Hanifah, karena takut orangnya itu izin. Jadi kalau ketemu yang utang di jalan itu yang sembunyi itu Abu Hanifah. Kenapa engkau sembunyi? Ada yang utang saya lewat, nanti orangnya malu. Jadi setingkat Robi'ah Adawiyah itu beliau di rumah ada maling itu sembunyi. Ditanya kenapa engkau sembunyi? Malu, gak ada yang dimaling. Malu sama malingnya karena serumah itu gak ada barang yang layak dicolong itu. Itu Robi'ah sabda sembunyi. Itu yang bisa niru itu Abu Hanifah. Jadi wali-wali besar ini ternyata saling menghormati dan saling tawassul. Nah saya berharap tawassul ini bukan sekedar perilaku sosial, tapi memang ada sanadnya. Sehingga terus diceritakan Bali di sini dulu istaqa Umar bil Abbas. Kata siapa tawassul harus dengan Rasulullah SAW? Dulu istaqa Umar bil Abbas. Sayyidina Umar itu tawassul istisqa dengan Sayyid Abbas. Padahal kita tahu Sayyid Abbas ini tidak nabi. Terus beliau cerita sampai Imam Syafi'i tawassul sama Abi Hanifah. Sehingga nggak ada perdebatan itu kan Umar. Kalau Umar kan ada jaminan boleh diikuti karena beliau sahabat. Bali cerita tentang Imam Syafi'i yang tawassul dengan Abu Hanifah. Seargumentatif itu. Sehingga ada cerita dalam sebuah tafsir. Ya saya ulang lagi, ada cerita di sebuah tafsir. Kenapa Nabi Musa ditanya Allah wa matilka biyaminika ya Musa? Ma'ana wa ta'ala a'lam. Tentu Allah sangat tahu yang di bawah Musa itu apa. Karena Allah tahu Nabi Musa itu grogi. Orang dipanggil Bali Maksum pasti grogi. Santri dipanggil Mbah Mun pasti grogi. Kenangan saya setiap dipanggil Mbah Mun ya mesti tanya. Yang ringan-ringan. Wis sarapan ya. Arung sarapan ya sarapan. Pas sarapan ya kan. Tanduk mangan sing enak. Orang santri atau mangan enak. Ya tidak pernah ngomong yang penting. Ngendikan yang penting. Nah karena Nabi Musa ini grogi. Ini sebagian tafsir. Itu ditanya yang ringan, sahaja itu gawa apa? Karena pertanyaannya ringan, Nabi Musa juga ringan. Ya Nabi Musa itu sampai lali, itu pangeran, sing ya'lamu sirra wa akhfa. Diterang. Niki tongkat Gusti. Gunane kathah Gusti tongkat iki. Qala ya aso ya atawakkau 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami wal ya fiha ma'arifu ukhra. Oh, tongkat Gusti niki penting mesti. Nggih nak. Nggih macam-macam lah Gusti. Atawakkau 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami kangge menghalokan wal. Masih terang terakhir dan yang lain-lain Gusti. Wal ya fiha ma'arifu ukhra. Sehingga akhirnya rileks. Karena Nabi Musa terus ngerti. Ternyata ketemu pangeran itu gak seserem yang saya bayangkan gitu. Pertanyaannya ringan. Itu ada ilmunya. Tapi cerita ini yang versi tafsir ini tidak yang seperti di Manaqibul Ghazali. Di beberapa kitab tentang Manaqibul Ghazali diceritakan di alam roh Nabi Muhammad SAW itu yubahi bi ummati, saking yubahinya sampai ngendikan ulama ummati ke anbiya Bani Israel. Ulama umatku itu pinternya atau statusnya itu mirip-mirip lah. Kaf itu ya mirip-mirip kayak ulamanya nabinya Bani Israel. Akhirnya Nabi Musa itu tersinggung sekali. Bagaimana mungkin ulama disamakan dengan apa?
nabi. Sehebat-hebatnya ulama itu kan ndak akan apa yabluhu darajatan nubuwah lah, atau yartaqi la darajatin nubuwah. Itu akhirnya ya kalau kamu nggak percaya panggil. Yang dipanggil Imam Ghazali. Ya Nabi Muhammad juga gak mau kalah itu. Kalau manggil ulama RT ya kalah keok. Gitu. Akhirnya Imam Ghazali datang, ditanya sama Musa, Mas muka, nama kamu siapa? Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Itu disebut panjang. Terus Nabi Musa guyu-guyu. Kamu ulama kok ngomong yang gak penting, ditanya namanya kok penjelasannya sepanjang itu, dianggap itu satu kesalahan. Masa tanyanya nama kok ditanya, jawabnya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, kepanjangan itu. Ketika Nabi Musa agak mencibir, agak gimana itu, terus jadi Imam Ghazali, kalau ini masalah, lebih masalah jenengan. Apa itu? Yang tanya jenengan tuh Allah ya alamus sirra wa akhfa, dan Allah hanya tanya wa ma tilka biyaminika ya Musa. Harusnya jenengan jawab asoya titik, bukan kepanjangan. Atawakkau 'alaiha wa syubha itu kepanjangan. Allah tanya yang di bawah kamu itu apa? Yang di tangan kamu. Harusnya jawabnya hanya asoya. Tapi kenapa penjelasannya sepanjang itu? Sampai terakhir waliya fiha ma'aribu ukhra. Terus pinter tenan jadi gitu. Terus Nabi Muhammad, Nabi Musa terus bilang, ya pinter tenan aja gitu. Padahal kita tidak pernah GR seperti itu kan, kebetulan Imam Ghazali gitu. Kalau yang lain mungkin ya keok lah kira-kira gitu. Tapi ini cerita dalam khazanah keilmuan. Benar yang dikatakan Gus Zofur. Saya termasuk orang yang pernah mondok Lirboyo Pasanan. Jadi setelah saya disuruh nemani Gus Kamil, tahun berikutnya Gus jenengan disuruh. Pokoknya anakku bosak ulan lah kudu tahu mondok Lirboyo. Biar aku tahu ngaji Wakarim. Terus yang disuruh Mbak Turi Gus Kamil itu saya. Jadi saya pernah 1 bulan tuh di Lirboyo. Karena saya ini santri beling ya, kontraknya pokoknya penting ziarah Bakarim. Biasanya nggak pernah ngaji ya, pokoknya ngerbar ngisa. Ziarah ya sudah. Ngaji bas subuh ingat saya sama Gus Imam. Itu dari 17 hari ingat saya ngaji 2 kali. Tapi kalau ziarah ke Bakarim sudah lupa jumlahnya karena memang kontraknya disuruh ziarah. Sampai seperti itu. Dan saking senengnya bangun sama Bakarim sama masih ingat. Ngamplopi salam template itu masih ingat untuk Gus Anwar, untuk Gus Imam, untuk Gus Kafabi, termasuk untuk Gus Maksum. Itu malam-malam saya dijak ngamplopin. Zaman itu sama masih ingat selawewu. Zaman itu kos 1 bulan itu 13.000. Jadi kira-kira kalau 25.000 itu untuk kos 2 bulan. Jadi saya krusnya itu pakai kos. Saya masih ingat Mondok Sarang itu kos 1 bulan 13.000. Berarti kira-kira 500.000 itu di amplopin sendiri sama Bang. Ini untuk Gus War, ini untuk Gus Imam, ini untuk Gus. Padahal Gus Imam ini mondoknya sudah dibangun. Itu bangun hormatnya sampai untuk jatah salam template. Nah yang ribet kebalikannya, kita pulang Gus Imam karena melihat Gus Kamil ini putrane Mbah Mun, Gus Kamil disangoni. Saya juga disangoni karena Gus Imam dulu ngaji juga sama Pak D saya, sama keluarga saya. Itu kata Gus Kamil setelah keluar, mau kamu nih gue abal ya, boten berarti gue aku. Karena ini penting, ini kalau sampai dianggap tukar guling, ribet deh. Jadi ditakwil sendiri lah, mau kamu nih gue abal ya, boten wis, yes berarti halal. Tapi sama Mbak Mun ya ditanya. Ditanyanya bukan apa karena untuk meneruskan tradisi bahwa kalau kiai ketemu itu ya saling memberi hadiah, saling itu sudah fakatimu bene adena suakum apa? Sodaku. Sehingga ketika Kapya ini punya Bali Maksum alim alama, kemudian melahirkan murid-murid yang juga ibar kayak Mbak Warsun bisa ngarang apa Kamus Al-Munawwir, Pak Bik juga punya karangan Kamus Al-Muasir. Saya itu punya semua. Karena ini adalah buah dari bahwa kita ini tidak kalah sama produk-produk yang di sana. Bahwa produk di kita ini sudah cukup untuk mengantarkan orang menjadi alim alama. Dulu Mbah Zubair ke Mekah ya sudah alim alama. Gus Zofur ke Al-Azhar sudah alim. Semua teman-teman kita ke Mekah itu sudah alim semua. Padahal produk mondoknya ya tadi. Mau digojlok kiai ini, terus mangkel keamanan biasanya. Biasanya musuh besar pondok itu keamanan. Jadi bukan berarti gojlok ibunya Gus Maftuh enggak, biasanya keamanan tuh musuhnya apa? Banyak. Itu tradisi keilmuan itu harus dijaga dengan hujjah dan dengan tadwin, dengan pembukuan. Saya punya sekian cerita ya, misalnya dulu kita mungkin iskal itu janggal. Kenapa sih orang Islam tukaran sama orang Islam? Sehingga di antara doa Nabi yang enggak dikabulkan Allah, enggak boleh dikabulkan
sama Allah nggak boleh, bukan berarti kamu saja. Redaksinya famana aniha, memang nggak boleh. Redaksinya bukan falam yastajib lahu, tapi famana aniha. Di Al-Marrah As-Salisa ini Nabi dilarang, yaitu melarang umat Islam itu jangan sampai tukaran sama umat Islam sendiri. Itu kata Allah, ya ndak bisa kata Allah, kalau itu tidak saya kabulkan. Itu dulu guru-guru kita nyontohkan sederhana. Kira-kira kalau saya tukaran wek Gus Zofuru, Mbah Mun luwih ikhlas dibanding ditukari wong liya. Nak ana kakak ditabuk adik, wong tua luwih ikhlas dibanding ditabuk tonggo. Barokahnya membaca kita lebih mentoleransi. Kalau ada Mbah Hashim dikritik Mbah Fakih Mas Kumambang, kita ikhlas itu. Tidak dikritik guru PAUD, itu kan. Atau dikritik orang-orang yang nggak bisa ngaji. Artinya ternyata keliru kita bilang kiai kok tukaran. Justru bagus kiai tukaran dibanding kiai dikritik guru PAUD atau dikritik orang-orang yang nggak bisa baca kitab. Akhirnya barokahnya baca kita menjadi tahu. Dulu Mbah Mun sering cerita, ini masih cerita silsilah ya. Jadi Mbah Ali Maksum tadi kita tahu di antara guru besarnya Mbah Ali Maksum tentu Mbah Mahfud Termas. Beliau adalah adik dari Kiai Mahfud Termas. Mbah Dimyati ini adik Kiai Mahfud Termas. Itu punya saudara namanya Abdul Razak, juga punya saudara namanya Dahlan. Itu yang membawa Thariqah Syadziliyah di Solo Raya, yang sekarang alhamdulillah diteruskan Gus Wafi. Dulu di antara pesannya Mbah Mun ke saya, hak Wafi kandani kon ziarah ning Mbah Dimyati. Mergo Thariqah Syadziliyah dulu itu yang bawa keluarganya Mbah Dimyati. Jadi semuanya ini masih dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Nah, pesan saya karena tadi Mbah Munawir yang termasuk orang pertama yang bawa Quran, bawa Qiraah Sabah. Kenapa saya bilang termasuk? Karena kalau bilang paling pertama ini nanti butuh data. Dan itu agak kerepotan lah. Tapi yang jelas mimman istahara lah. Mimman istahara yang membawa Sab'ah ke sini itu adalah Mbah Munawir. Terus beliau ngajarkan diantaranya ke Mbak Arwani pakai kitab Satibi, pakai kitab Nazmus Satibi. Terus Nazmus Satibi itu diteruskan oleh Mbak Arwani, ditulis. Yang nulis dulu Mbak Dola Salam. Bapak saya itu murid Mbak Dola. Dulu Mbak Dola sebelum ke Mbak Arwani ngaji sama Ki Said di Sampang. Bapak saya sebelum ngaji di Badola sudah hafal Quran lewat buyut saya sendiri namanya Ki Zubaidi. Yang Ki Zubaidi akhirnya jadi menantunya Mbak Ahmad Su'eb. Jadi buyut saya kandung ini namanya Sofia, itu angsal keluarga Lasem, yang adiknya Sofia ini punya adik Badiah yang jadi ibunya Ki Sahal. Terus Ki Sahal punya Mbak Yu namanya Muzayanah, punya di garwa Ki Mansur, punya anak Gus Qayyum. Jadi dulu ibu saya, ibunya Gus Sofur, ibunya Pak Maftu itu semuanya di Lasem. Karena saya dari keluarga Gen ya Lasem, dari keluarga sanad guru ya Lasem. Tapi Lasem Badawi itu dulu ngajinya di Mbah Umar Harun di Sarang. Nah, Mbah Umar Harun ini menangi Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Ahmad Zaini Dahlan ini punya cucu keempat yang hidup di Sedan. Terus makamnya di Lasem. Namanya Habib Haidar. Itu yang nulis biografinya Mbah Maksum. Mbah Maksum bukan Bali. Biografinya Mbah Maksum. Itu ditulis oleh Habib Haidar. Namanya Haidar bin Hasan bin Sodaqoh bin Ahmad Zaini Dahlan. Nah, Habib Haidar ini menantunya Sayyid Hamzah Sato. Hamzah Sato itu Hamzah bin Abdullah bin Umar. Itu kakaknya Sayyid Abi Bakar Sato, Sohibul I'anah. Nah, Sayyid Umar ini yang dulu ngajari mbahnya Mbah Mun namanya Ahmad bin Su'eb. Nah, di antara ajarannya adalah baca kitab-kitab kecil yang bisa dihafal. Dibawalah ke sarang jadi metode muhafadzah. Tapi kemudian lama-lama oleh pondok itu jadi syarat kenaikan kelas. Dulu nggak ada muhafadzah untuk kenaikan kelas ya, supaya orang alim itu harus hafal. Lama-lama dipakai syarat untuk muhafadzah. Jadi semua ini sanad harus kita ingat supaya kita bisa menjaga tradisi. Termasuk tradisi ini kiai seneng jagungan, terus ngomong rapente. Itu juga sanad. Setahu saya Mbah Mun itu kalau ketemu bapak ya guyon terus. Saya punya kenangan tuh yang dulu agak iskal tuh begini. Ada isu lah, entah isu entah hoax entah apa, ada kaji itu agak beling itu, pokoknya beling lah gitu. Seneng siapa itu, rondo lah apa, pokoknya beling gitu. Ketika Mbah Mun dilaporin tamu kalau kaji itu beling sama rondo itu, Mbah Mun tanyanya lucu, lu ayu no cung, wahyu banget Mbah, wahyu, itu bapak juga bakas ayu nih. Dulu saya sekali nih kiai kok bakas wong ayu, bakas budine barang lah kira-kira gitu. Tapi setelah saya tambah alim, tambah ngerti itu, kata bapak gini, ya abek bakas ayu hak timbang iya no malah qadzaf. Ternyata seni. Sekali Mbah Mun atau bapak bilang, waji kok zino kaji, maka larinya ke qadzaf.
Maka menghindari bahasa menuduh, ngomong yang nggak penting. Loh ayo no. Jadi kiai dulu tuh orang sok suci tapi menghindari hal-hal yang jadi punya seni untuk ngelola kehidupan. Orang bermalam-malam jagungan sama teman asik itu kan perlawanan terhadap nafsu kita, syahwat kita untuk mungkin nikmati dugem di bar atau di tempat-tempat maksiat. Itu setan di Indonesia tuh kakuati sama Ki Jawa. Orang supaya nggak tertarik maksiat itu Ki Jawa cukup ketemu kancane masak terong guyon, gejol-gejolokan zaman mondok, suwengi lulus sangka maksiat. Bar wis tutup. Perlawanannya sederhana, nggak pakai tahajud, nggak pakai wiridan. Karena Ki Jawa juga kalau rapati potongan ahli ibadah gitu. Itu jagungan. Gitu. Jadi setahu saya itu pernah lihat Bali itu sekali ketika beliau ngisi ceramah di Mbah Hamid Bedowi. Saya masih kecil diajak bapak. Dulu kalau bapak ngelihat Bali sama Mbah Hamid itu mesti nangis. Karena dua orang alim bertemu. Yang akhirnya ya bisanan itu. Mbah Hamid punya anak Gus Nasih, di sini ada Mbah Nafisa, terus jadi Mbak Salih Hindun itu. Jadi dulu tuh ya guyon terus ketika ketemu. Itu yang sering bodoni Mbah Hamid itu ya Ki Bisri. Ki Bisri itu kalau datang ke Ki Hamid Pasuruan, nak wali tenan aku teko ditata nomangan. Jadi ukurannya ya. Ternyata sampai sana dikeimangan tenan. Masih belum mengakui, kan nak wali tenan aku itu kiai rung di mobil, dongakno aku di mobil. Sudah kalah satu seri itu masih gak terima. Lalu itu Mbah Hamid akhirnya berdoa, ayo monggo, mungkin-mungkin Ki Bisri gak ada mobil. Itu setelah didoain masih tanya, mereknya apa merek? Itu Mbah Hamid jawab, yo paling Holden itu, paling Holden. Itu nyari mobil itu ya adalah dapatnya Holden. Suatu saat Mbah Bisri ditudang Mbah Hamid gak dikasih bisaro, karena utangnya sudah banyak Mbah Hamid. Mbah Bisri ini utang tadi, utang doa tadi. Itu ya gak dikasih bisaro, ya gak mau kesang apa-apa kelambimu kayak aku. Didol sama muhibbinya Mbah Hamid, itu harganya melebihi jatah bisaro. Ketemu Mbah Hamid, Kang, susu Kang, mergo. Jadi dulu itu rileks, makanya ini yang diceritakan ke Sofur. Sebetulnya kalau kiai-kiai itu bersanat itu ya rileks, hidupnya itu rileks. Karena rileks ini perlawanan terhadap kemungkaran. Saya dulu musyawarah sering sama Gus Sofur usul fikih. Itu jelas di antara yang ditulis Lubil Usul itu. Ya kita tahu tadi misalnya sanad usul fikih, Mbah Ber itu sangat al-usuli, Kiai Zubair Dahlan, abahnya Mbah Mun. Punya murid diantaranya Kiai Sahal. Kiai Sahal punya karangan Thariqatul Husul, fi syarhi Lubil Usul. Itu Thariqatul Husul itu beliau ngendikan dalam mukaddimah bahwa saya bisa mensarah ini berdasar ngaji maknani sama Mbah Zubair. Terus beliau mengutip sarah itu dari kitab Nailul Ma'mul. Beliau ngendikan binus khotin khotiyah ghairi matbu'ah. Dan itu ditemukan di Kiai Mansur di Lasem. Karena Kiai Mansur iparnya Mbah Sahal. Mansur bin Khalil itu diantara katibnya Syekh Mahfud. Jadi semuanya ini sambung. Mbah Ber saking ahli usul fikihnya, kalau ngajar usul fikih itu kalau guyon takriran saya ini lebih memahamkan ketimbang sarah. Ya sudah, terus Mbah Zubair Kiai Fakih, terus Syekh Mahfud. Di sini Syekh Mahfud termasuk orang yang dekat Mbah Munawir sampai putrane Mbah Mahfud namanya Gus Muhammad dibawa Mbah Munawir, kemudian mondok di Termas diantaranya, terus dinikah jadi menantunya kalau nggak salah Haji Taslim di Betengan, kemudian sekarang juriannya Mbah Mahfud di Betengan. Ini nggak boleh hilang secara sebab. Itu diantara di usul fikih diterangkan ketika diantara 5 hukum itu ada yang bernama mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh ditinggalkan, dan kalau dilakukan ya tidak berpahala, tidak disiksa. Itu ada ulama yang protes nggak bisa seperti itu. Itsma min mubahin ila wa tahaqqaqu bihi tarku haramimma. Fa'il zamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul qadaf. Tidak bisa, mubah itu tidak ada. Kalau kiai jagungan semalaman, itu Allah ngitungnya itu hada taroka dugem, wahada taroka delok dangdut, wahada taroka kada wakada. Oh, itu luar biasa. Dan kita ngikuti yang seperti itu saja. Gak usah tahajud, gak usah witir telulas, kaya ora kuat timbang gremeng. Sewengi jagungan, setan ngenteni kita tergoda maksiat, ternyata maksiatnya sampai tutup, kiainya masih apa? Jagungan. Jadi jagungan saja ada ilmunya bahwa itu perlawanan terhadap tarkul ma'asi. Sehingga bagaimana Anda katakan mubah ini mubah, toh
gunanya adalah tarkul haram. Meskipun efek mubah juga bisa tarkul wajib, wae bojo blonjo turu. Karena wae ngrumati ibuke turu. Itu halal wajib. Jadi mubah itu resikonya ya bisa tarkul wajib, bisa tarkul haram. Sehingga kalau sanad ini terjaga secara baik, secara kultur, saya sering juga sakuan sama Gus Yofur, itu mesti tak niati gitu. Jagungan wong alim gue ibadah dan menikmati ibadah adalah dabul aulia wa dabul ulama. Kata Imam Ghazali, pada akhirnya waqud buhadatin al istilzat bil mubahat. Kata Imam Ghazali, pada akhirnya qutbu hadaddin, madaru hadaddin, pokok dari agama ini adalah melawan kemaksiatan dengan kita menikmati al-istidzat bimbah. Kita menikmati sesuatu yang dibolehkan Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti ini itu bisa qasmu dhuhri syaitan, bisa menghancurkan punggungnya setan. Karena kalau melawan setan dengan ibadah ini kadang kita capek selain isra potongan. Tapi nak kangkang neng komplek H gitu jagungan mbek kancane, ngenang melarate, mbok ngenang ras sekolah ramunggah, kenangan sing ramunggah diarani istiqomah. Itu kan diarani tulus zaman, kok sing munggah dianggap kesusu. Saya ini punya pondok Quran, kalau ada yang hafal 3 tahun mesti digojol kancane. Gak apik kesusu itu. Kesusu itu mesti tidak barokah karena tergesa-gesa apa? Hatam. Sehingga yang enggak hatam-hatam itu kayak partai mayoritas. Ini yang partai tulis zaman katanya. Ahli sobri katanya. Akhirnya di pondok gara-gara itu mau guyon, tapi enggak ada stigmasi yang enggak naik. Di Pondok Sarang itu saya punya temen itu banyak yang sekelas dengan saya, sekelas sama Gus Kamil, akhirnya sekelas dengan Gus Zofur. Padahal saya ini kakak kelas. Saya temannya Gus Kamil, temannya Gus Zofur. Ini anak ini nggak pernah naik, itu nggak dicibir di pondok. Karena guyonan tadi, guyonan bahwa ini bagian dari bentuk apa? Istiqomah. Nanti yang goblok juga tenang. Karena kiainya cerita, kadang santri goblok ya baru kan di sini pondok akeh santri ora tau sinau ning omah dadi kiai gede. Selalu kiainya tuh cerita seperti itu. Akhirnya sing goblok ya bangga dengan kegoblokannya. Iya, jadi kiai itu orang yang meskipun guyon ini barokahnya Masya Allah. Dan setahu saya kiai-kiai alim itu ya senengannya guyon karena tadi guyon itu luar biasa. Bapak saya itu kalau pesan sama saya itu enak ngaji is guyon nice. Wong ning omah mikir utang, mikir wedi bojo macam-macam kok ngaji mbok jak nangis pisan, nangis ping pindho katanya. Sudah jak guyon ae. Paling gak lali. Dan beliau punya dalil kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Jadi jangan sampai orang ini farah bil maksiat, jangan sampai orang itu. Dan ini yang saya kenang dari sekian cerita murid Bali. Mbah Ali Maksum ya senangane guyon. Gojol-gojolkan mbek santri guyon. Ini saya maklumatkan ke semua santri beliau bahwa ini bukan sekedar guyon, tapi al-istilzat bil mubahat. Ini adalah perlawanan terhadap setan karena banyak orang bisa senang tuh kalau nunggu maksiat. Ini bisa senang dengan sesuatu yang tidak maksiat. Itu kayak apa hebatnya? Makanya Nabi itu kalau ketemu sahabat ya sering ngendikan yang ringan-ringan. Ya Umar ma'afalan duher jong mana piye ijek. Kalau ketemu anak kecil ya nanti ketemu yang tua-tua yang sudah nggak bisa mikir, ya itu cerita-cerita. Saya mohon sekali murid-murid kerap ya, jangan hanya ngaji fikih. Kalau hanya ngaji fikih itu posisi Abu Hanifah itu seakan-akan nyun sewu orang yang sangat tidak ahli hadis. Karena beliau di situ kelihatan kalah sekali dengan Imam Syafi'i. Apalagi di perdebatannya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dengan Imam Syafi'i itu kelihatan sekali betapa Abu Hanifah itu orang yang nyun sewu ditinggalkan dalam ilmu hadis. Sampai beliau hanya dapat gelar min ulama ahli ra'yi, termasuk ulama yang kuat logikanya. Juga harus baca kitab-kitab seperti ini. Ternyata di balik Imam Syafi'i mukhalif pada beliau di bab-bab fikih, perilakunya sangat hormat. Sampai beliau tuh kalau tawassul ke kuburannya Abu Hanifah. Dan beliau ngendikan an-nasu fil fiqhi iyalun ala Abu Hanifah. Semua orang yang ahli fikih itu masih anak buahnya Abu Hanifah. Saya berkali-kali cerita, mazhab Syafi'i itu alatut tadhir hanya 2, yaitu alma wa turab. Abu Hanifah nambahi wanar. Alasannya Abu Hanifah, orang mukmin yang dosanya banyak itu dibakar di neraka, dan alasannya Allah litadhirihim, untuk mensucikan mereka. Jika pikirannya Abu Hanifah, an-nar itu min alatit tadhir. Apa yang terjadi ketika bata itu batu bata yang dibakar, di situ campur teletong, campur apa-apa, itu kalau sudah mazhab Abu Hanifah selesai, sudah suci. Karena sudah ngelewatin pembakaran. Meskipun kita tidak akan kalau kehilangan air terus wudu dengan
api, bisa bunyak semua itu. Tapi apapun itu menjadi solusi. Sehingga saya punya kitab namanya Ikhtilafu Malik, Ikhtilafu Malik wa Abu Hanifah atau Ikhtilafu Syafi'i ma Abu Hanifah. Itu kelihatan sekali kalau Abu Hanifah itu nyuruh posisinya kalah. Karena yang ngarang orang-orang Syafi'i. Tapi kalau melihat kitab-kitab kewalian, misalnya di kitab Mizan Kubro ini juga sering disebut kisah itu Mbak Ali Maksum tentang Imam Sa'roni. Berkali-kali beliau mengutip Mizan Kubro. Itu Abu Hanifah adalah orang yang sangat mukasyafah. Artinya ketika Nabi cerita air wudhu itu menjatuhkan dosa, tidak ada air wudhu yang jatuh ke kamu kecuali saat itu juga dosa kamu jatuh. Itu beliau datang ke Madharota Kufah. Kemudian beliau bilang sama si orang tua tadi, tub anizina. Orangnya terus bilang atubu minazina. Ada lagi pemuda datang dibilangin tub an ukuki walideka. Terus bilang tub tu an ukuki walidaya. Sampai yang terakhir ada tub an sima ya alatilahwi atau an sama ya alatilahwi. Terus tub tu an sama ya. Ketika orang itu ditanya, kenapa engkau begitu tahu dosanya apa? Saya tahu air wudhu ini menjatuhkan apa. Jadi kira-kira kalau zina mungkin ya batang babi lah. Kalau hanya sekedar melihat bak-bak mungkin ya curut atau tikus lah kira-kira gitu. Nah dulu dulu ya mungkin ya tikusnya cilik gitu. Nah dulu suwi ya tikus werok itu atau apalah. Pokoknya beliau itu tahu. Tapi anehnya Abu Hanifah apa? Setelah itu dia nangis minta mukasafahnya ditutup. Ya Allah saya ini mukasafah kok malah menjadi tahu sawatil mukmin. Padahal aturan syariat jenengan man satara musliman satara huwa, bahwa enggak baik melihat jeleknya orang mukmin. Minta ditutup. Makanya saya ini bangga ada mukasafah. Makom yang kita sampai sekarang tuh makom setelah Abu Hanifah mukasafah. Jadi Abu Hanifah repot-repot mukasafah, minta makomnya ditutup tidak menjadi mukasafah. Dan alhamdulillah kita sudah tidak mukasafah sebelum minta ditutup. Jadi kita ini keren. Keren karena aturannya itu man satara musliman satara huwa, yang tidak tahu aibnya orang muslim maka Allah akan nutupi aibnya di akhirat. Dan kita alhamdulillah barokahnya tidak mukasafah, tidak ngerti aibnya orang mukmin. Jadi kita harus pakai patokan ilmu. Saya ulang lagi, kita harus pakai patokan. Makanya saya tahu betul ketika Kiai Hamid Pasuruan, beliau dulu ngaji Jamul Jame, ngaji Juman, Bali Maksum di sana sama Gus Habib, sama Gus Muhammad bin Mahfud. Termasuk mbah saya kandung dulu Kiai Sidik. Mbah saya yang dari itu juga ngaji di Termas. Bapak saya dulu Kiai Nur Salim ngaji di Buyut Baiti. Dulu itu kawin juga sederhana, Kak, cerita Gus Zofur. Jadi bapak saya kandung itu Kiai Nur Salim itu ngaji di Mbah Baiti. Mbah Baiti itu adik kandungnya buyutnya saya dari ibu. Nah, Mbah Baiti itu teman akrabnya mbah saya namanya Kiai Nur Sam, Mbah Nur Sam. Singkat cerita terus Nur Kiai Jorabi narata Rabekno itu. Setelah bapak saya ke Badullah mau ditawarin jadi mantu, kata bapak saya kula pun dipek mantu Mbah Baiti. Akhirnya dapat ibu saya itu. Karena ibu saya itu cucu Mbah Baiti, cucu lambung. Jadi mbahnya ibu saya itu Mbak Yunya Mbah Baiti. Namanya Mbak Sofia tadi yang dapat Mbak Idris itu, yang Mbak Idris ini bin Umar. Ya Mbak Umar yang banyak Mbak Hamid, Kiai Hamid bin Abdul bin Umar, kalau bahasa itu Fatimah binti Idris bin Umar. Dulu kecilnya Mbak Idris namanya Abdul Khalik, kalau kecilnya Mbak Hamid namanya Abdul Mukti, kalau kecilnya Mbah Maksum namanya Muhammadin kalau nggak salah. Dulu itu orang dulu itu namanya dua-dua karena diganti ketika musim apa? Haji. Jadi ini terjaga. Sehingga tidak ada ceritanya kiai-kiai yang jagongan kemudian santrinya itu yang agak-agak khawarit. Kiai kok sungi-sungi jagongan, gak tahajud, gak duha, itu tidak ada. Karena ini dianggap fi'lul mubahat untuk melawan mungkar. Jadi sehingga di kitab Ihya diterangkan, kamu jangan ngira orang-orang soleh ketika jagungan itu min ahlil bitolah wa takasul. Itu orang-orang yang pemalas itu enggak. Tapi mereka bisa mengasyiki Allah. Bahwa dalam jagungan ketemu teman ya asik, gejul-gejulkan sama Pak Maftuh ya asik. Dan keasikan ini bentuk perlawanan terhadap keasikan harus dengan maksiat. Itu kayak apa kalau kita ngaji sampai seperti itu? Termasuk tadi yang diceritakan Pak Maftuh kitab Hunyah. Semoga beliau cerita juga pernah belajar. Saya pernah belajar kitab Hunyah khatam. Itu diantara yang diceritakan Syabdul Qadir Al-Jilani tadi, kata beliau Al-Jilani dipakai Jim Al-Jilani. Ini agak beda dengan kita. Mbak Zubair itu punya kitab namanya Al-Qolaid Al-Uluyah. Beliau menfatwakan nama-nama ajam itu kamu bebas. Ajamiyun fasna bihi masyita. Sehingga kita kalau punya kiai harus mau cokolal ustukhri. Sehingga tak mau cokolal istukhri.
Tirmidzi juga nasibnya sama. Qalat rawahut Tirmidziyu. Sing sitok rawahut Turmudziyu. Yang satu rawahut Tarmidziyu. Ya karena kita keluarganya Tarmidzi apa enggak gitu. Makanya kata Mbah Mun sama masih ingat. Wong kata cerita Gus Zofur tadi, adabnya Gus Zofur itu cerita tentang keluarga ibunya. Padahal keluarga ibunya juga orang-orang soleh yang luar biasa. Itu kata Mbah Mun, kowe roh jenenge Imam Bukhari tahu ya. Jenenge sapa? Saya nyebut Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardasbah. Lah iya Bardasbah mbok waca Bardisbah yo. Lah cara kene mbok Parmin mbok Parlan. Jadi Bardisbah mbok Bardasbah iku cara kene yo Parmin mbok. Iku rak Mbah Fadl Senori dadi kabeh diwaca Arab. Jenenge Mbah Umar Harun. Dhisik yo wong sarang Mbah Harun mbok kira nang yo ora roh wong dhisik yo wong kuno ya. Jadi kalau versi Mbah Fadl termasuk yang pertama bikin nasab Mbah Maksum itu tulisannya Mbah Fadl yang dikutip Habib Haidar tadi.